Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Tania tidak pernah menyangka bahwa 1 tahun setelah perceraian itu, rasa sesak yang dulu hampir membunuh kepercayaan dirinya masih bisa muncul begitu saja. Ia berdiri di depan pintu masuk pusat perbelanjaan, menarik napas perlahan sebelum melangkah masuk. Hari ini seharusnya sederhana. Ia datang untuk bertemu klien penting yang tertarik membeli 1 unit mobil premium dari showroom miliknya. Showroom yang ia bangun bersama Mira, sahabat yang dulu satu-satunya orang yang tidak pernah menyebutnya tidak mampu. Tangannya menggenggam kunci mobil Alphard putih yang baru saja ia parkir. Mobil itu bukan sekadar kendaraan. Itu simbol dari 1 tahun penuh perjuangan setelah ia keluar dari rumah Randy tanpa membawa apapun selain pakaian dan harga diri yang compang-camping. Setahun lalu, Randy, mantan suaminya, mengucapkan kata cerai dengan nada dingin. Bukan karena perselingkuhan, bukan karena kekerasan fisik, tapi karena ia merasa Tania tidak selevel. Randy selalu menganggap Tania kurang ambisius, terlalu biasa, tidak pantas berjalan di sampingnya sebagai istri seorang pria yang merasa dirinya sukses. Dan di atas semua itu, ada Bu Ratna, ibu Randy, yang sejak awal tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya. "Kamu itu cuma numpang hidup di keluarga kami." Kalimat itu masih melekat jelas di ingatan Tania. Diucapkan berkali-kali dengan senyum tipis yang menusuk. Tania menggeleng pelan, mengusir kenangan itu. Ia tidak boleh goyah hari ini. Klien yang akan ditemuinya adalah relasi lama ayah Mira. Jika transaksi berhasil, reputasi showroom mereka akan semakin kuat. Ia menuruni eskalator menuju area parkir VIP, tempat ia meninggalkan mobilnya. Langkahnya mantap, sampai suara tawa yang terlalu dikenalnya membuat langkah itu terhenti. Tania melihat kerumunan kecil di sekitar mobil Alphard putihnya. Beberapa orang memegang ponsel, berfoto. Dan di tengah-tengah mereka, berdiri 2 sosok yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Randy. Dan di sampingnya, Bu Ratna. Randy mengenakan kemeja mahal dengan lengan digulung santai. Wajahnya terlihat percaya diri, bahkan bangga. Bu Ratna berdiri sedikit di depan, memegang tas bermerek, tersenyum lebar saat salah satu orang meminta mereka bergaya di depan mobil. Tania merasakan sesuatu yang dingin merayap di tulang punggungnya. Itu mobilnya. Ia tahu persis goresan kecil di sudut bumper belakang yang belum sempat diperbaiki. Ia tahu stiker kecil perusahaan mereka yang tertempel di kaca samping. Namun yang lebih menyakitkan bukanlah fakta bahwa mereka berdiri di depan mobilnya. Yang menyakitkan adalah cara Randy tersenyum. Senyum yang dulu selalu ia pamerkan saat ingin terlihat lebih hebat dari kenyataan. "Bagus ya, mobilnya." Suara seorang pria terdengar. "Iya dong," jawab Bu Ratna dengan nada bangga yang sangat familiar di telinga Tania. "Anak saya memang kerja keras. Sekarang sudah bisa beli mobil seperti ini." Anak saya. Tania merasakan napasnya memendek. 1 tahun. 1 tahun ia membangun hidupnya kembali, menambal harga dirinya, belajar berdiri tanpa takut. Dan sekarang, 2 orang yang dulu menghancurkannya berdiri di depan hasil jerih payahnya, mengklaimnya seolah milik mereka. Ia ingin mundur. Insting lamanya muncul. Diam saja. Pergi saja. Jangan cari masalah. Dulu, setiap kali Bu Ratna menyindirnya di depan keluarga besar, Tania memilih tersenyum dan menelan sakit. Setiap kali Randy berkata, "Kamu memang tidak cocok urus hal besar," ia hanya menunduk. Tapi sekarang berbeda. Tangannya mengepal pelan. Ia merasakan detak jantungnya berubah, bukan hanya karena takut, tapi karena marah yang lama terpendam. Randy tertawa kecil saat seseorang memuji mobil itu. "Masih standar sih," katanya merendah palsu. "Nanti mungkin upgrade lagi." Kalimat itu seperti tamparan. Tania melangkah maju 1 langkah. Lalu 1 lagi. Kakinya terasa berat. Tapi ia memaksa dirinya tetap bergerak. Bu Ratna melihatnya lebih dulu. Senyum itu memudar.
digantikan tatapan tajam yang sudah sangat dikenalnya. "Kamu?" Suara Bu Ratna datar. Tak terkejut, hanya tidak senang. Randy menoleh. Mata mereka bertemu. Untuk sepersekian detik, Tania melihat sesuatu di mata mantan suaminya. Kejutan, mungkin. Atau ketidaknyamanan. Tapi ekspresi itu cepat digantikan dengan senyum tipis yang dulu selalu membuat Tania merasa kecil. "Kamu ngapain di sini?" tanya Randy ringan, seolah mereka hanya bertemu kenalan lama. Pertanyaan itu sederhana, tapi nadanya masih sama, meremehkan. Tania menelan ludah. Dadanya terasa panas. Ia sadar bahwa inilah momen yang selama ini ia hindari, berhadapan langsung, tanpa tembok rumah tangga, tanpa status istri. "Aku parkir di sini," jawabnya singkat. Bu Ratna tertawa kecil. "Parkir? Di area VIP?" Tatapannya menyapu Tania dari ujung kepala sampai kaki, seperti dulu. "Jangan bilang kamu cuma lewat." Ada dorongan kuat dalam diri Tania untuk menjelaskan panjang lebar. Untuk membuktikan bahwa ia pantas berada di sana. Bahwa ia bukan lagi perempuan yang mereka anggap tak berguna. Tapi ia menahan diri. Ia melihat kembali ke mobil itu. Ke bodi putih mengilap yang ia cicil dengan kerja keras. Bukan dengan uang siapapun. Keputusan kecil mulai terbentuk di kepalanya. Jika hari ini ia mundur, maka semua perjuangan setahun ini hanya ilusi. Tania mengangkat dagunya sedikit lebih tinggi. "Saya memang parkir di sini," katanya lebih tegas. "Karena mobil itu milik saya." Udara seolah membeku. Randy tidak langsung menjawab. Bu Ratna memicingkan mata, lalu tersenyum sinis, senyum yang menandakan badai akan datang. Dan Tania tahu, kalimat yang baru saja ia ucapkan adalah langkah kecil yang berisiko. Ia tidak lagi memilih diam. Apapun yang terjadi setelah ini, ia sudah melangkah masuk ke medan yang dulu selalu ia hindari. Udara di area parkir terasa lebih berat setelah kalimat itu terucap. "Saya memang parkir di sini. Karena mobil itu milik saya." Randy menatap Tania beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Wajahnya tidak lagi sepenuhnya santai, tetapi ia cepat menegakkan bahu dan tersenyum tipis. Senyum yang dulu selalu ia pakai untuk menutup rasa tidak nyaman. "Milik kamu?" ulangnya ringan, seolah itu lelucon kecil yang tak layak ditanggapi serius. Bu Ratna terkekeh pelan, lalu menoleh pada dua orang yang masih memegang ponsel, siap memotret. "Maaf ya," katanya dengan nada dibuat-buat ramah. "Mantan menantu saya memang suka halusinasi." Kata mantan menantu diucapkan seperti cap aib. Tania merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ia berdiri tegak, tetapi jari-jarinya gemetar. Ia sadar beberapa orang mulai memperhatikan dengan lebih serius. Tadinya hanya foto-foto santai, kini berubah menjadi tontonan. "Perempuan gagal memang begitu," lanjut Bu Ratna tanpa menurunkan suara. "Sudah tidak bisa pertahankan rumah tangga. Sekarang cari perhatian." Kalimat itu lebih tajam dari yang sebelumnya. Bukan hanya meremehkan, tapi menempatkannya kembali pada posisi lama, yang selalu disalahkan. Tania menelan ludah. Ia bisa saja membalas. Ia bisa saja menyebut bagaimana selama menikah ia tak pernah diberi akses ke rekening bersama. Bagaimana setiap rencana usaha yang ia ajukan dulu ditertawakan Randy. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Karena rasa gemetar di dadanya bukan hanya marah. Ada takut yang belum sepenuhnya mati. Randy menyandarkan punggungnya ke pintu mobil, berpose santai. "Sudahlah, Tan," katanya, menggunakan panggilan lama yang dulu terasa hangat dan kini terdengar merendahkan. "Kalau kamu mau foto juga, bilang saja. Jangan klaim yang aneh-aneh." Beberapa orang tersenyum tipis, tak yakin harus berpihak ke siapa. Tania melihat mobil itu lagi. Pantulan wajahnya terlihat samar di kaca yang mengilap. Ia teringat malam ketika ia dan Mira duduk di lantai kantor kecil mereka, menghitung sisa uang tabungan untuk memesan unit pertama. Mira. Nama itu seperti jangkar yang menariknya kembali dari pusaran rasa kecil. Mira adalah sahabatnya sejak kuliah. Saat semua orang,
termasuk Randy, berkata Tania terlalu biasa untuk bermimpi besar. Mira yang justru berkata, kamu cuma belum dikasih ruang. Showroom itu lahir dari keberanian yang dipaksakan. Mereka memulai dari penjualan mobil bekas satu persatu, menghadapi klien yang meremehkan karena dua perempuan mengurus bisnis otomotif. Tidak sekali dua kali Tania hampir menyerah. Mobil Alphard ini adalah pembelian terbesar mereka sejauh ini. Unit premium pertama yang mereka ambil dengan penuh risiko. Dan sekarang, dua orang yang dulu menyebutnya tidak berguna berdiri di depan hasil kerja itu, mengklaimnya dengan mudah. Dada Tania bergetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Ada sesuatu yang berubah. Sebuah rasa tidak terima yang lebih kuat daripada keinginan untuk lari. Aku tidak halusinasi, ucapnya perlahan, menatap Bu Ratna langsung. Dan saya tidak cari perhatian. Nada suaranya tidak tinggi. Justru tenang. Tapi tegas. Bu Ratna menyipitkan mata. Oh ya? Jadi kamu mau bilang Randy bohong? Pertanyaan itu sengaja dilempar keras-keras, memancing reaksi. Randy berdiri lebih tegak, seolah sedang diuji harga dirinya. Tania menyadari pola lama itu. Selalu dibuat seolah ia yang menyerang, padahal ia hanya bertahan. Saya cuma bilang mobil itu atas nama saya. Jawabnya. Bukti. Randy memotong cepat. Tatapannya kini tidak lagi santai. Ada tantangan di sana. Jangan asal ngomong. Kata bukti membuat jantung Tania berdetak lebih cepat. Ia memang memiliki semua dokumen. STNK, BPKB, bahkan aplikasi pembiayaan di ponselnya. Tapi memperlihatkannya di depan kerumunan seperti ini terasa seperti membuka diri untuk dihakimi lagi. Ia sadar, jika ia menunjukkan bukti dan tetap tidak dipercaya, rasa malunya akan berlipat. Namun jika ia mundur sekarang, mereka akan merasa benar. Bu Ratna mendekat satu langkah. Parfum menyengatnya terasa familiar. Tania, kamu itu dari dulu memang tidak tahu diri. Jangan bikin malu diri sendiri. Kalimat itu menampar sisi rapuh dalam dirinya. Dulu, setiap kali Bu Ratna berkata seperti itu, Tania langsung diam. Ia takut dianggap pembangkang. Takut Randy semakin menjauh. Takut dicap istri yang tidak tahu sopan santun. Tapi sekarang Randy bukan lagi suaminya. Ia tidak lagi punya kewajiban untuk menjaga harga diri keluarga itu. Tania mengangkat ponselnya perlahan. Tangannya masih gemetar. Tapi ia tidak menurunkannya. Ia membuka aplikasi dokumen kendaraan. Layarnya sempat blur karena matanya berkaca-kaca. Namun ia memaksa fokus. Saya tidak mau bikin malu siapapun, katanya pelan, namun suaranya terdengar jelas di antara deru AC parkir. Saya cuma tidak mau terus dianggap tidak ada. Randy terdiam sesaat. Wajahnya berubah tegang, seolah tak menyangka Tania akan sejauh ini. Beberapa orang di sekitar mulai berbisik. Tania menyadari satu hal, ini bukan lagi hanya tentang mobil. Ini tentang siapa dirinya di hadapan mereka. Dan di hadapan dirinya sendiri. Ia bisa saja menelepon Mira sekarang. Meminta sahabatnya datang sebagai penguat. Tapi untuk pertama kalinya, ia ingin berdiri tanpa perisai. Ia menatap layar ponsel, lalu menatap Randy. Kalau kamu yakin ini mobilmu, katanya, lebih mantap. Kita bisa cek sekarang juga. Kalimat itu meluncur sebelum ia sempat menimbang ulang risikonya. Ia baru saja menantang mantan suaminya di depan orang banyak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tania memilih tidak mundur. Kalau kamu yakin ini mobilmu, kita bisa cek sekarang juga. Kalimat Tania masih menggantung di udara ketika Randy tiba-tiba tertawa kecil. Bukan tawa kaget. Bukan juga gugup. Itu tawa sinis yang dulu sering ia pakai setiap kali Tania mengemukakan pendapat yang tidak ia anggap penting. Tania, ucapnya pelan, menggeleng seolah sedang menghadapi anak kecil yang keras kepala. Kamu ini masih saja begitu dramatis. Beberapa orang di sekitar mulai saling pandang. Ponsel yang tadinya hanya untuk foto kini benar-benar merekam situasi. Mobil ini jelas milik saya,
lanjut Randy dengan suara lebih keras, cukup untuk didengar kerumunan. Saya yang bayar. Kamu jangan bikin cerita supaya kelihatan berhasil. Kalimat itu menusuk tepat di titik paling rapuh dalam diri Tania. Kelihatan berhasil. Seolah semua yang ia capai hanya sandiwara. Bu Ratna berdiri di samping Randy dengan ekspresi puas. Makanya, jangan suka cari perhatian. Sudah bercerai ya sudah. Tidak usah bawa-bawa nama mantan suami demi gengsi. Beberapa wajah di sekitar mulai berubah. Tatapan mereka pada Tania tak lagi netral. Ada yang mengernyit, ada yang tersenyum miring, ada yang berbisik. Tania merasakan gelombang panas naik ke wajahnya. Ia tiba-tiba sadar betapa sendirinya ia di tengah kerumunan itu. Suara-suara kecil terdengar seperti gema dari masa lalu. Istri tidak tahu diri. Cuma numpang hidup. Tidak ada kontribusi. Rasa malu lama itu datang seperti air bah, cepat dan menghimpit. Dulu, setiap kali Randy meragukannya di depan orang lain, Tania selalu merasa dirinya memang terlalu kecil untuk melawan. Dan sekarang, tatapan asing orang-orang itu menghidupkan kembali perasaan yang sama. Ia menatap layar ponselnya yang masih menyala di tangannya. Bukti kepemilikan ada di sana. Tapi mendadak ia ragu. Bagaimana kalau mereka tetap tidak percaya? Bagaimana kalau ia malah terlihat seperti perempuan yang memperebutkan sesuatu yang bukan miliknya? Sudahlah, Tan, kata Randy lagi. Nada suaranya dibuat lembut tapi jelas merendahkan. Kalau kamu lagi butuh uang atau apa, bilang baik-baik. Jangan bikin adegan begini. Ucapan itu membuat beberapa orang terkekeh pelan. Jantung Tania berdetak tidak teratur. Tangannya yang tadi sudah berani mengangkat ponsel, perlahan turun beberapa senti. Bukan karena ia tak punya bukti, tapi karena rasa kecil itu kembali menguasai. Ia benci perasaan ini. Benci bahwa satu senyum sinis Randy masih bisa membuatnya goyah. Bu Ratna melangkah lebih dekat. Suaranya sengaja dipelankan tapi tetap terdengar. Kamu itu dari dulu memang tidak pernah bisa jaga harga diri. Sekarang pun masih sama. Kalimat itu seperti memutar ulang 1 tahun lalu. Bedanya, kini Tania berdiri tanpa status istri. Tanpa perlindungan apapun. Hanya dirinya sendiri. Di sisi lain area parkir, seorang pria berseragam keamanan memperhatikan situasi yang mulai memanas. Satpam Bima sudah beberapa kali bertugas di area VIP mall ini. Ia mengenal Tania bukan sebagai mantan istri siapapun, melainkan sebagai salah satu pemilik showroom mobil yang baru membuka cabang di lantai 2. Ia pernah membantu Tania saat pengiriman unit pertama datang terlambat malam hari. Ia tahu perempuan itu tidak datang sebagai penumpang. Bima mengerutkan kening melihat Randy memegang handle pintu mobil dengan percaya diri, sementara Tania berdiri beberapa langkah di depan dengan wajah pucat. Ia tidak langsung mendekat, tapi tatapannya tajam, menilai. Kamu lihat sendiri, Randy berkata pada kerumunan, mengangkat remote kunci mobilnya dan menekan tombol. Tidak ada bunyi apapun dari Alphard putih itu. Lampu sein tidak berkedip. Randy mencoba lagi. Tetap tidak ada respons. Tania melihat momen itu dengan napas tertahan. Hatinya bergetar, antara harapan dan takut. Randy cepat-cepat memasukkan kembali remote ke sakunya. Baterainya habis, katanya singkat. Wajahnya sedikit mengeras. Kerumunan mulai bergumam. Tania merasakan sesuatu berubah. Bukan pada mereka, tapi dalam dirinya. Rasa malu yang tadi membanjiri perlahan bercampur dengan kesadaran. Fakta tidak bisa dihapus hanya dengan nada percaya diri. Namun ia juga tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuat situasi berbalik lagi. Satpam Bima akhirnya melangkah mendekat. Ada masalah, Pak? Bu? Tanyanya sopan, tapi nada suaranya tegas. Randy langsung menjawab lebih dulu. Tidak ada. Ini mobil saya. Mantan istri saya cuma salah paham. Kata mantan istri diucapkan dengan tekanan, seolah itu cukup untuk menjelaskan semuanya. Bima melirik Tania. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada senyum,
Tidak ada keberpihakan terang-terangan. Tapi ada pertanyaan yang jelas di mata pria itu. Tania sadar ini momen penentu. Jika ia diam, Bima akan menganggap ini urusan pribadi yang tak perlu dicampuri. Jika ia bicara, semuanya akan masuk ranah resmi. Dan itu berarti tak ada jalan mundur. Dadanya kembali bergetar. Tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena keputusan yang harus ia ambil. Ia melangkah satu langkah ke depan. "Pak Bima," ucapnya. Suaranya sedikit serak tapi jelas. "Mobil ini terdaftar atas nama saya." Randy menoleh tajam. Bu Ratna mendesis pelan. Tania tahu setelah kalimat itu, semuanya akan berubah arah. Ia baru saja membawa konflik ini keluar dari ranah sindiran menjadi persoalan yang bisa diuji. Dan ia sadar, langkah kecil itu bisa membuatnya kehilangan muka, atau akhirnya merebut kembali martabatnya. "Mobil ini terdaftar atas nama saya." Kalimat Tania menggantung di udara beberapa detik sebelum Bu Ratna meledak. "Halusinasi," serunya keras. Suaranya memantul di dinding beton parkiran. "Kamu ini memang makin parah. Sudah tidak punya suami, sekarang kehilangan akal sehat juga." Beberapa orang yang tadinya hanya menonton kini benar-benar berhenti melangkah. Situasi berubah dari canggung menjadi terbuka, terang-terangan mempermalukan. Satpam Bima berdiri satu langkah lebih dekat, tetapi belum menyela. Ia memperhatikan dengan tatapan profesional, berusaha memastikan keributan ini tidak melebar. Randy mengembuskan napas panjang, pura-pura sabar. "Pak, ini cuma salah paham keluarga," katanya pada Bima. "Mantan istri saya memang sering membesar-besarkan." Kata mantan istri kembali dipakai sebagai senjata. Tania merasakan tanah seperti bergeser di bawah kakinya. Bu Ratna tidak berhenti. "Dari dulu kamu memang suka berhayal," lanjutnya, menunjuk Tania tanpa ragu. "Waktu masih jadi istri anak saya saja tidak bisa apa-apa. Sekarang tiba-tiba punya mobil begini? Jangan bikin orang ketawa." Tawa kecil terdengar dari sudut kerumunan. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat dada Tania terasa ditusuk. Ia hampir mundur satu langkah. Insting lama itu datang lagi. "Diam, pergi, akhiri saja. Tidak perlu pembuktian. Tidak perlu keributan. Toh ia sudah punya hidupnya sendiri." Tapi justru karena ia sudah punya hidup sendiri, kalimat-kalimat itu terasa lebih tidak adil. Tania teringat malam ketika ia pulang kerja lembur dari showroom kecil mereka yang baru buka. Ia duduk di lantai, menangis diam-diam karena satu klien membatalkan transaksi. Mira waktu itu duduk di sampingnya, memegang bahunya. "Kamu tidak gagal, Tan. Kamu cuma lagi diuji," kata Mira. Kalimat itu muncul kembali sekarang, seperti suara yang menahan dirinya agar tidak jatuh ke lubang lama. Bu Ratna masih berbicara, kini dengan nada lebih merendahkan. "Sudah, jangan bikin drama. Pulang saja. Jangan bikin malu diri sendiri." Malu. Kata itu selalu berhasil membuat Tania membungkuk dulu. Ia menatap Randy. Mantan suaminya itu tidak terlihat marah. Tidak juga gelisah. Justru terlihat nyaman dengan posisi ini, seolah situasi kembali ke pola lama, di mana Tania yang terpojok dan ia yang tampak rasional. Dan itulah yang paling menyakitkan. Jika hari ini ia mundur, maka semua perubahan dalam dirinya hanya sementara. Ia akan tetap menjadi perempuan yang suaranya bisa dipatahkan dengan satu tuduhan. Tangannya terasa dingin. Ia menatap ponsel di genggamannya. Ada satu nama yang muncul jelas di benaknya. Mira. Bukan untuk meminta datang dan membela. Bukan untuk memperlihatkan bukti tambahan. Tapi untuk mengingatkan dirinya sendiri siapa ia sekarang. Tania mengangkat ponsel itu. Gerakannya kecil, tapi terasa besar. Randy mengernyit. "Mau ngapain lagi?" "Telepon teman," jawab Tania singkat. Bu Ratna mendengus. "Tentu saja. Perempuan seperti kamu memang tidak pernah bisa berdiri sendiri." Kalimat itu membuat jantung Tania berdetak lebih keras. Bukan karena sakit,
Tapi karena ada sesuatu yang ingin ia buktikan, bukan pada mereka, tapi pada dirinya sendiri. Ia menjauh 2 langkah dari kerumunan, masih dalam jarak yang bisa terlihat jelas. Ia tidak ingin terlihat seperti melarikan diri. Nada sambung terdengar sekali. Tan. Suara Mira terdengar cepat dan waspada. Sahabatnya itu selalu tahu jika Tania menelepon di jam kerja tanpa pesan sebelumnya. Pasti ada sesuatu. Aku di parkiran mall, ucap Tania pelan, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Randy dan ibunya di sini. Di ujung sana terdengar jeda pendek. Mereka bikin masalah. Tania menelan ludah. Mereka ngaku mobil itu milik mereka. Suara Mira berubah tajam. Apa? Tania menutup mata sebentar. Aku tidak telepon kamu buat datang ribut. Aku cuma butuh ingat satu hal. Apa? Kalau aku bukan perempuan gagal. Hening beberapa detik. Lalu Mira berbicara dengan suara yang lebih dalam, lebih tegas dari sebelumnya. Tania, dengarkan aku. Mobil itu kamu beli dari hasil kerja kamu sendiri. Showroom itu kamu bangun dari nol. Kalau kamu diam sekarang, bukan mereka yang menang. Kamu yang menyangkal diri sendiri. Kalimat itu masuk perlahan, tapi kuat. Tania membuka mata. Ia melihat kembali Randy yang berdiri di dekat mobilnya. Ia melihat Bu Ratna yang masih memandangnya dengan jijik terbuka. Ia melihat Satpam Bima yang kini berdiri lebih dekat, jelas menunggu kejelasan. Aku tidak mau jadi perempuan yang sama, bisik Tania. Berarti jangan bersikap seperti dulu, jawab Mira tanpa ragu. Panggilan itu berakhir singkat. Tidak ada rencana besar. Tidak ada strategi rumit. Hanya satu keputusan kecil yang mulai terbentuk dengan jelas. Tania kembali mendekat. Wajahnya masih pucat, tapi sorot matanya berubah. Tidak lagi sekadar bertahan, melainkan memilih. Pak Bima, katanya, suaranya lebih mantap. Kalau memang ini dianggap sengketa, saya minta dicek sesuai prosedur mall. Kita buka data kendaraan di sistem parkir. Randy langsung menegang. Tidak perlu dibesar-besarkan. Bu Ratna memotong, kamu benar-benar sudah tidak tahu diri. Tania menatap mereka bergantian. Jantungnya masih berdebar keras. Tapi ia tidak lagi ingin mundur. Keputusan itu kecil, tapi berisiko. Ia baru saja menyeret situasi ini ke ranah resmi. Dan setelah ini, tidak ada lagi ruang untuk pura-pura salah paham. Kalau memang ini dianggap sengketa, saya minta dicek sesuai prosedur mall. Setelah kalimat itu terucap, suasana di parkiran berubah semakin tegang. Randy tidak lagi terlihat santai. Rahangnya mengeras, dan Bu Ratna mengembuskan napas tajam seolah Tania baru saja melakukan pelanggaran besar. Berlebihan sekali, sindir Bu Ratna. Hanya karena ingin diakui. Satpam Bima mengangguk kecil. Kalau ibu memang merasa mobil ini milik ibu, kita bisa cek data nomor polisi di sistem parkir dan STNK-nya. Supaya jelas. Randy segera menyela. Tidak perlu. Ini urusan pribadi. Kalau sudah melibatkan fasilitas mall dan klaim kepemilikan, bukan lagi pribadi, Pak. Jawab Bima tenang. Tania berdiri diam, mencoba menenangkan napasnya. Dadanya masih berdebar keras. Tapi kali ini bukan karena malu. Ada ketegangan lain, seperti berdiri di tepi jurang dan sadar ia sendiri yang memilih melangkah mendekat. Suara langkah cepat terdengar dari arah lift parkir. Tania. Mira muncul dengan wajah tegang dan langkah tergesa. Ia masih mengenakan blazer kerja. Rambutnya sedikit berantakan karena berlari. Begitu melihat Randy dan Bu Ratna, sorot matanya langsung berubah tajam. Mira tidak pernah menyukai mereka. Dan ia tidak pernah menyembunyikannya. Ada apa? Tanyanya singkat, berdiri tepat di sisi Tania tanpa ragu. Posisi itu sederhana, tapi terasa seperti perisai. Randy mengangkat alis. Oh, sekarang panggil bala bantuan. Mira menatapnya datar. Saya bukan bala bantuan. Saya partner bisnis Tania.
Ia menoleh pada Bima. Mobil itu terdaftar atas nama perusahaan kami. Kalimat itu jelas dan tidak emosional. Bu Ratna mendengus. Perusahaan apa? Jangan mengada-ada. Mira mengeluarkan ponsel dan membuka dokumen digital. PT Aruna Mobilindo, ucapnya tegas. Direktur operasionalnya Tania. Unit ini pembelian terakhir kami. Tania merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya. Bukan lagi sekadar bertahan. Dengan Mira berdiri di sampingnya, ia merasa diingatkan pada identitas yang sudah ia bangun susah payah. Namun Randy justru tertawa pendek. Hebat ya, Tan. Sekarang pakai nama perusahaan segala. Supaya terlihat besar. Nada itu bukan lagi meremehkan biasa. Itu nada seseorang yang merasa posisinya diganggu. Kamu memanfaatkan status mantan istri saya untuk bikin citra. Lanjut Randy, suaranya sedikit meninggi. Biar orang lihat kamu korban yang bangkit. Kata-kata itu membuat udara di sekitar Tania terasa berat lagi. Ia menoleh pada Randy, mencoba memahami logika yang dipakai mantan suaminya itu. Bagaimana mungkin membuktikan kepemilikan dianggap sebagai memanfaatkan status? Mira mendesah kesal. Status mantan istri? Justru Anda yang membawa itu sejak tadi. Karena itu fakta, potong Randy cepat. Orang-orang di sini tahu dia siapa. Tania merasakan pukulan yang berbeda kali ini. Bukan soal halusinasi. Bukan soal uang. Tapi soal identitasnya yang selalu dilekatkan pada masa lalu. Mantan istri. Seolah itu satu-satunya definisi dirinya. Kerumunan mulai berbisik lagi. Beberapa tampak merekam lebih serius. Tania menunduk sesaat. Bukan karena kalah. Tapi karena menyadari sesuatu yang menggetarkan. Ini bukan lagi tentang mobil. Jika ini hanya soal kendaraan, ia sudah bisa menyerahkan bukti dan selesai. Tapi yang dipertaruhkan di sini lebih dalam. Randy tidak benar-benar memperjuangkan mobil itu. Ia memperjuangkan narasi lama, bahwa tanpa dirinya, Tania tidak berarti. Dan itu yang membuatnya defensif. Tania mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak perdebatan dimulai, ia menatap Randy tanpa emosi berlebihan. Kamu pikir aku melakukan ini demi citra? Tanyanya pelan. Randy tidak langsung menjawab. Ia menghindari tatapannya sepersekian detik, lalu berkata, kamu selalu ingin terlihat lebih dari yang sebenarnya. Kalimat itu dulu mungkin akan membuat Tania runtuh. Tapi sekarang, ia justru merasa ada kejelasan pahit di dalamnya. Selama ini Randy tidak pernah benar-benar percaya ia mampu berkembang. Dan mungkin, sampai sekarang pun tidak. Satpam Bima berdiri di antara mereka, mencoba menjaga jarak agar situasi tidak semakin memanas. Kalau memang ada dokumen perusahaan, kita bisa verifikasi di kantor pengelola, katanya. Mira mengangguk. Kami siap. Randy terlihat ragu. Bu Ratna menatapnya, seolah menunggu keputusan. Tania merasakan getaran lain dalam dirinya, kesadaran bahwa ini momen penting. Bukan untuk membuktikan pada Randy, tapi untuk memastikan dirinya tidak lagi tunduk pada label lama. Ia tidak ingin hanya menang secara administratif. Ia ingin berdiri tanpa perlu menyebut dirinya mantan siapapun. Tania menarik napas panjang. Kita verifikasi sekarang, katanya tegas. Mira menatapnya sekilas, memastikan. Tania mengangguk kecil. Randy memicingkan mata. Kamu yakin mau sejauh ini? Pertanyaan itu bukan ancaman, tapi peringatan. Dan untuk pertama kalinya, Tania menyadari risiko lain. Jika ini masuk ke jalur resmi, jika sampai ada laporan atau rekaman tersebar, nama perusahaannya juga bisa terseret. Reputasi yang baru ia bangun bisa tercoreng. Langkah ini tidak lagi hanya tentang harga diri pribadi. Ini tentang mempertaruhkan bisnis yang ia bangun dari nol. Namun justru karena itulah, ia tahu ia tidak bisa mundur. Aku yakin, jawabnya mantap. Keputusan itu kecil dalam bentuk, tapi besar dalam konsekuensi.
Dan saat ia melangkah mengikuti Bima menuju kantor pengelola parkir, Tania sadar, ia bukan lagi perempuan yang mencari pembenaran. Ia sedang mempertahankan identitas yang dulu direnggut darinya. Apapun yang terjadi setelah pintu kantor itu terbuka, tidak akan ada lagi jalan kembali ke versi dirinya yang lama. Aku yakin. Keputusan itu masih terasa bergetar di dada Tania saat ia melangkah mengikuti Satpam Bima. Namun mereka belum sempat menjauh-jauh dari mobil ketika suara Randy menghentikan langkah semua orang. Tidak usah ke kantor pengelola, katanya cepat. Saya tidak punya waktu. Nada suaranya berubah. Tidak lagi santai atau menyindir. Lebih tajam. Lebih terdesak. Bima menoleh. Justru supaya tidak melebar. Pak, kalau ada dua pihak klaim, harus ada bukti. Randy tidak menjawab. Ia berbalik ke arah mobil, mengeluarkan remote kunci dari sakunya dengan gerakan yang terlihat lebih keras dari sebelumnya. Bu Ratna berdiri di sampingnya. Napasnya memburu. Sudah, kita pergi saja. Tidak usah ladeni dia, gumam Bu Ratna, tetapi cukup keras untuk terdengar. Tania berhenti beberapa langkah dari mobilnya. Jantungnya kembali berdetak cepat. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Randy menekan tombol pada remote. Sung. Tidak ada bunyi kunci terbuka. Tidak ada lampu sein berkedip. Randy menekan lagi. Lebih lama. Tetap tidak ada respons. Kerumunan yang tadi bergerak mulai berhenti kembali. Beberapa orang saling pandang. Ada yang tersenyum tipis. Ada yang mengangkat alis. Tania merasakan sensasi aneh. Campuran lega dan tegang. Ia tahu sistem smart key mobil itu hanya terhubung dengan satu perangkat utama yang ia pegang di tasnya. Remote cadangan pun ada di brankas showroom. Randy mencoba membuka pintu secara manual. Handle tidak bereaksi. Baterainya habis. Katanya cepat. Hampir terlalu cepat. Ia mencoba tertawa kecil. Tapi terdengar kering. Bu Ratna langsung menyambar. Iya, pasti baterainya habis. Mobil baru juga kadang begitu. Namun wajah Randy sudah berubah. Garis rahangnya kaku. Ia tidak lagi menatap Tania, melainkan fokus pada mobil, seolah berharap keajaiban terjadi. Bima melangkah lebih dekat. Kalau memang bapak pemiliknya, mungkin bisa coba akses dari dalam. Randy terdiam sepersekian detik. Tania bisa melihat dengan jelas. Ia tidak punya akses. Hening yang terjadi bukan lagi hening biasa. Itu hening yang memecah ilusi. Dan untuk pertama kalinya sejak awal keributan, Tania tidak merasa ingin menunduk. Namun bersamaan dengan itu, muncul tekanan baru. Jika semua orang menyadari kebenaran di sini, situasi bisa meledak. Harga diri Randy bisa runtuh di depan umum. Dan ia tahu, lelaki yang merasa dipermalukan seringkali bereaksi tak terduga. Sudah cukup. Bu Ratna tiba-tiba meninggi. Semua ini gara-gara kamu. Ia menunjuk Tania dengan wajah memerah. Kamu sengaja bikin skenario supaya anak saya kelihatan bodoh. Tuduhan itu lebih liar dari sebelumnya. Beberapa orang mulai berbisik lebih keras. Ada yang jelas-jelas memihak Tania sekarang, tapi ada juga yang menikmati dramanya. Tania berdiri tegak. Ia bisa saja mengangkat kuncinya sekarang, menekan tombol, dan membuat lampu mobil berkedip sebagai bukti final. Satu klik. Semudah itu. Namun ia menahan diri. Karena ia menyadari sesuatu. Jika ia melakukannya di depan semua orang tanpa prosedur resmi, Randy bisa saja menuduhnya memanipulasi sistem atau sengaja mempermalukannya. Ia ingin ini selesai dengan jelas, bukan sekadar menang momen. Pak, kata Bima tegas pada Randy, saya sarankan kita tetap ke kantor pengelola, supaya tidak ada tuduhan macam-macam. Randy mengangkat wajahnya perlahan. Ada campuran marah dan malu di sana. Ia menatap Tania. Dan untuk pertama kalinya sorot itu tidak lagi penuh keyakinan. Kamu sengaja ya? Katanya pelan. Cukup hanya untuk Tania dengar. Kamu memang mau menjatuhkan saya. Kalimat itu membuat dada Tania bergetar lagi.
Bukan karena takut, tapi karena menyadari pola lama. Setiap kali ia berdiri untuk dirinya sendiri, ia dianggap menyerang. Aku cuma mempertahankan milikku, jawabnya. Bu Ratna kembali berbicara. Kali ini hampir berteriak. Sejak dulu kamu tidak pernah tahu tempat. Sudah dibiayai keluarga kami, sekarang berani-beraninya balas seperti ini. Tania merasakan panas naik ke tenggorokan. Dibiayai. Lagi-lagi narasi lama itu. Padahal kenyataannya, selama menikah ia justru sering memakai uang tabungannya sendiri untuk menutup kebutuhan kecil rumah tangga ketika Randy sedang menahan pengeluaran. Namun ia tidak membalas. Ia menyadari satu perubahan penting dalam dirinya. Ia tidak lagi ingin membantah setiap hinaan. Ia ingin kebenaran berbicara lewat proses. Ia melangkah mendekat, membuka tasnya perlahan. Tangannya menyentuh smart key utama. Sekali tekan, semua akan jelas. Tapi ia berhenti. Bukan karena ragu akan kepemilikan. Melainkan karena ia sadar momen ini bukan hanya tentang bukti teknis. Ini tentang bagaimana ia ingin dilihat oleh dirinya sendiri. Jika ia bertindak tergesa, ia akan kembali menjadi perempuan yang emosional seperti yang selalu mereka gambarkan. Tania menatap Bima. Saya siap ke kantor pengelola sekarang, katanya tegas. Keputusan itu terasa lebih berat daripada sekadar menekan tombol. Randy mengepalkan tangan. Bu Ratna menggeram kesal. Dan saat mereka mulai bergerak bersama menuju pintu lift parkir, Tania tahu satu hal. Setelah ini, tidak ada lagi ruang untuk mundur diam-diam. Ia baru saja memilih jalur resmi. Dan jalur itu bisa membuka lebih banyak hal daripada sekadar kepemilikan mobil. Lift parkir terasa sempit meski hanya diisi beberapa orang. Tania berdiri tegak dengan tasnya tergenggam erat. Sementara Randy dan Bu Ratna berada di sisi berlawanan, sama-sama diam namun tegang. Mira berdiri sedikit di belakang Tania, tidak menyentuh, tapi cukup dekat untuk menunjukkan keberpihakan yang jelas. Satpam Bima berada di dekat panel tombol, memastikan semua berjalan tanpa keributan tambahan. Begitu pintu lift terbuka menuju kantor pengelola parkir, udara terasa lebih dingin. Ruangan itu terang, formal, berbeda dari kerumunan sebelumnya. Di sini, tidak ada ruang untuk sindiran setengah suara. Yang ada hanya data dan prosedur. Bima menjelaskan singkat situasinya pada petugas administrasi, lalu mempersilakan kedua pihak menunjukkan bukti. Tania tahu momen ini akan menentukan arah cerita selanjutnya. Ia menarik napas panjang, lalu mengeluarkan ponselnya. Tangannya tidak lagi gemetar seperti sebelumnya. Bukan karena ia tidak takut, tetapi karena ia sudah memilih berdiri. Ia membuka aplikasi kepemilikan kendaraan perusahaan. Nama PT Aruna Mobilindo terpampang jelas, dengan detail unit mobil yang sesuai. Nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi. Direktur operasionalnya atas nama saya, ucapnya, suaranya stabil. Petugas memeriksa layar dengan saksama. Mira menambahkan, kami juga punya STNK digital. Tania menggulir layar, memperlihatkan STNK elektronik dengan namanya tercantum sebagai penanggung jawab perusahaan. Ruangan menjadi sunyi. Randy tidak lagi bersandar santai. Bahunya menegang. Bu Ratna menatap layar itu dengan mata menyipit, seperti mencari celah untuk menyangkal. Petugas mengangguk perlahan. Data sesuai dengan nomor kendaraan yang terdaftar masuk parkir tadi, Pak. Kalimat itu sederhana, netral, tapi dampaknya besar. Beberapa orang yang ikut masuk karena penasaran kini mulai berbisik dengan nada berbeda. Tatapan mereka kepada Tania berubah, bukan lagi ragu, melainkan mengakui. Tania merasakan sesuatu di dadanya mengendur. Bukan kemenangan yang meledak, melainkan pelepasan pelan dari beban yang tadi menghimpit. Namun ia tahu ini belum selesai. Bu Ratna yang sejak tadi diam, tiba-tiba melangkah maju. Dokumen bisa saja dibuat, katanya tajam. Siapa tahu dia pakai uang anak saya dulu. Ruangan kembali menegang. Tania menoleh perlahan. Maksud ibu? Tanya Bima dengan hati-hati.
Waktu masih menikah, dia yang pegang keuangan rumah, lanjut Bu Ratna tanpa ragu. Siapa tahu dia ambil diam-diam. Anak saya terlalu percaya. Tuduhan itu datang seperti pukulan mendadak. Tania merasakan darahnya seperti surut dari wajahnya. Ia menatap Bu Ratna dengan mata membesar. Bukan karena terkejut sepenuhnya, tetapi karena luka lama itu diseret kembali ke permukaan. Dulu Randy memang pernah menuduhnya boros. Saat tagihan kartu kredit membengkak karena biaya renovasi kantor kecil yang bahkan bukan milik Tania, melainkan investasi Randy sendiri. Namun ketika angka-angka itu muncul, Randy menoleh padanya. "Kamu tidak bisa atur uang," katanya waktu itu dingin. "Selalu saja kurang." Padahal Tania tahu setiap rupiah yang ia pakai tercatat rapi. Tapi ia tidak melawan. Ia memilih diam karena takut dianggap mempermalukan suami. Sekarang tuduhan itu dihidupkan lagi, lebih kasar, lebih terang-terangan. Randy tidak langsung membantah ibunya. Ia hanya berkata pelan, "Bu." Nada itu ambigu. Tidak sepenuhnya menyetujui, tapi juga tidak menyangkal. Dan itu yang paling menyakitkan. Tania merasakan dadanya kembali sesak. Semua pencapaian yang baru saja ia tampilkan terasa seperti dihapus oleh satu narasi lama. Perempuan boros, tidak bisa dipercaya. Mira melangkah maju. "Semua laporan keuangan perusahaan kami diaudit. Bu, kalau mau, kami bisa buka pembukuan." "Siapa yang percaya?" potong Bu Ratna cepat. "Orang seperti dia pintar cari celah." Orang seperti dia. Label itu lagi. Tania menyadari sesuatu yang menggetarkan. Bahkan jika ia menunjukkan 1000 bukti, bagi Bu Ratna ia tetap perempuan yang salah. Bukan karena fakta, tapi karena persepsi yang sudah tertanam sejak awal. Ia menatap Randy. "Apakah kamu juga berpikir begitu?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu tidak ditujukan pada kerumunan. Tidak pada petugas. Hanya pada lelaki yang pernah menjadi tempatnya bersandar. Randy mengalihkan pandangan. "Aku tidak bilang begitu," jawabnya akhirnya. "Tapi kamu memang dulu tidak pernah transparan." Kalimat itu membuat udara terasa tipis. Tidak pernah transparan. Padahal setiap pengeluaran selalu ia catat. Setiap struk ia simpan. Tapi saat kepercayaan sudah retak, fakta tidak pernah cukup. Tania merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Jika tadi ia berjuang untuk membuktikan kepemilikan mobil, kini ia sadar pertempuran ini jauh lebih dalam. Ini tentang narasi siapa yang akan bertahan. Ia bisa saja menang secara administratif hari ini. Tapi jika ia tidak menghentikan tuduhan ini, bayangan lama akan terus mengikuti. Tania menutup aplikasinya perlahan. Kalau memang ada tuduhan pencurian, katanya dengan suara lebih tenang dari yang ia rasakan, "Kita bisa selesaikan lewat jalur hukum." Ruangan mendadak sunyi. Randy menatapnya tajam. Bu Ratna terdiam beberapa detik. Mungkin tidak menyangka Tania akan sejauh itu. Tania sendiri merasakan detak jantungnya menghantam keras di telinga. Ia baru saja mengubah arah konflik. Bukan lagi sekadar pembuktian, tapi ancaman konsekuensi nyata. Dan ia tahu, setelah kalimat itu, tidak ada lagi ruang untuk kembali ke zona nyaman. Tuduhan itu masih menggantung di udara seperti debu yang tak mau turun. Mencuri uang. Kata-kata Bu Ratna terasa lebih menyakitkan daripada tatapan orang-orang yang mulai berbisik. Tania berdiri tegak, tetapi di dalam dadanya ada sesuatu yang bergetar hebat. Bukan lagi rasa malu seperti dulu, melainkan pertemuan antara marah dan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ia menatap Bu Ratna tanpa berkedip. Wanita itu masih berdiri di sisi Randy. Wajahnya memerah, dadanya naik turun oleh amarah yang tak terkendali. Sejak dulu, Bu Ratna selalu menjadi suara yang menguatkan keraguan dalam dirinya, bahwa ia tak cukup baik, tak cukup cerdas, tak cukup pantas. Namun hari ini, sesuatu terasa berbeda. Tania menarik napas panjang. Setelah bercerai, suaranya tenang. Bahkan terlalu tenang untuk situasi seperti itu. "Saya tidak menerima sepeser pun harta dari Randy. Karena selama menikah,
Saya memang tidak pernah diberi akses keuangan. Kerumunan yang tadinya riuh mendadak hening. Randy mengerjapkan mata, seperti tak menyangka Tania akan membuka itu di depan umum. Jangan memutarbalikkan fakta, katanya cepat, nadanya meninggi. Kamu sendiri yang tidak mau ikut campur urusan keuangan. Tania menoleh padanya. Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya sejak ributan ini dimulai, ia tidak merasa lebih kecil. Aku tidak diberi kesempatan untuk tahu, jawabnya, kini tak lagi memanggil Randy dengan sapaan formal. Setiap kali aku bertanya, kamu bilang itu bukan urusanku. Bahkan kartu ATM pun atas namamu semua. Suasana semakin padat. Orang-orang mulai saling bertukar pandang. Satpam Bima berdiri tak jauh dari mereka, tetap siaga, memastikan keributan tidak berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Ia mengenal Tania sebagai pemilik showroom di lantai 2, dan dari caranya berdiri sekarang, Bima tahu ini bukan sekadar sengketa parkir. Mira melangkah maju, berdiri sedikit di depan Tania. Ia tidak menyentuh sahabatnya, tetapi kehadirannya seperti dinding penyangga. Showroom itu dirintis dari nol, ujar Mira dengan suara yang jelas dan tegas. Bahkan saat Tania masih sering dibilang tidak becus bekerja. Kami mulai dari 1 mobil bekas. 1. Tanpa investor. Tanpa bantuan keluarga manapun. Bu Ratna terkekeh sinis. Cerita dramatis tidak mengubah fakta kalau mobil itu dibeli dengan uang anak saya. Mira menatapnya tanpa gentar. Silakan cek laporan keuangan perusahaan kami. Semua tercatat. Pembelian mobil itu dilakukan atas nama PT yang Tania dirikan setelah bercerai. Kalau memang ada uang Randy di sana, tentu ada aliran dana yang bisa dibuktikan. Randy membuka mulut, tapi tak ada kata yang langsung keluar. Ia tampak seperti seseorang yang berusaha mencari pijakan di tanah yang tiba-tiba berubah menjadi lumpur. Tania menyadari sesuatu. Ini bukan lagi tentang membela diri di hadapan orang banyak. Ini tentang mengoreksi cerita yang selama ini hidup di kepalanya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia menerima tuduhan boros tanpa pernah melihat angka. Ia percaya bahwa mungkin benar dirinya tak pandai mengatur uang. Ia menahan keinginan-keinginan kecil karena merasa tidak berhak. Bahkan setelah bercerai, tuduhan itu masih mengikutinya seperti bayangan. Kini, di depan kerumunan yang sama-sama menyaksikan, ia berdiri dengan bukti, dengan usaha yang nyata. Kalau memang saya mencuri, ucap Tania perlahan, suaranya tetap terkendali. Kenapa saat proses perceraian dulu tidak pernah ada laporan polisi? Kenapa tidak pernah ada bukti yang diajukan? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tapi dampaknya terasa seperti batu yang dijatuhkan ke permukaan air yang tenang. Randy mengepalkan tangan. Aku tidak mau memperpanjang urusan, katanya, berusaha terdengar masuk akal. Aku memilih mengalah. Mengalah. Tania hampir tersenyum. Tapi ia menahannya. Atau memang tidak ada yang bisa dibuktikan? Wajah Randy berubah. Ada retakan kecil di sana, bukan rasa bersalah, melainkan kehilangan kendali. Ia terbiasa menjadi pihak yang menentukan narasi, yang lebih dulu bicara, yang lebih dulu dipercaya. Kini, simpati mulai bergeser. Beberapa orang di kerumunan berbisik pelan. Nada mereka tak lagi menyudutkan Tania. Bahkan ada yang mengangguk-angguk kecil, seolah mulai memahami arah cerita. Bu Ratna, melihat perubahan itu, semakin gelisah. Kamu pintar memutar kata-kata, katanya tajam pada Tania. Sejak dulu kamu memang pandai bersandiwara. Tania merasakan dorongan untuk membalas lebih keras. Ia ingin mengungkap semua yang pernah terjadi. Semua malam ketika ia menangis diam-diam, semua ucapan yang merobek harga dirinya. Tapi ia menahan diri. Ia sadar, jika ia terpancing emosi, narasi akan kembali kabur. Ia memilih diam beberapa detik, memberi ruang bagi kata-katanya sendiri untuk meresap. Bu, katanya akhirnya. Suaranya tidak lagi setenang tadi, tetapi bukan karena goyah, melainkan karena tegas. Kalau saya memang seburuk itu, kenapa dulu Randy tidak pernah membiarkan saya bekerja penuh waktu?
Kenapa setiap kali saya ingin berkembang, selalu dibilang tidak perlu? Pertanyaan itu bukan hanya untuk Bu Ratna. Itu juga untuk dirinya sendiri. Randy menoleh cepat. Karena aku ingin kamu fokus di rumah. Sergahnya. Fokus, atau dikendalikan? Balas Tania, tanpa ragu. Sunyi kembali turun. Tania bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu ia baru saja melewati batas yang dulu tak pernah berani ia sentuh. Randy tampak kehilangan arah. Argumennya tidak lagi tersusun rapi. Ia menoleh pada Bu Ratna, seolah mencari dukungan, tetapi wanita itu pun tak lagi sekuat tadi. Emosinya masih menyala, namun tak ada fakta baru yang bisa dilemparkan. Di tengah semua itu, Tania merasakan sesuatu yang asing, bukan kemenangan, tetapi kesadaran. Selama ini ia terlalu sibuk membuktikan bahwa ia tidak salah. Padahal yang lebih penting adalah memastikan ia tidak lagi membiarkan orang lain menentukan nilainya. Ia menatap mobil itu sekilas, lalu kembali pada Randy. Kalau kamu yakin aku mencuri, ucapnya perlahan, kita bisa selesaikan ini secara hukum. Supaya jelas. Supaya tidak ada lagi tuduhan di ruang publik seperti ini. Kata-kata itu keluar sebelum ia sempat mempertimbangkan sepenuhnya risikonya. Mira menoleh cepat ke arahnya. Terkejut, tetapi tidak menyela. Randy terdiam. Tantangan hukum bukan perkara kecil. Itu berarti membuka kembali masa lalu, membuka dokumen, membuka cerita yang selama ini hanya beredar setengah-setengah. Bagi Tania, kalimat itu adalah keputusan kecil, namun berisiko. Ia tahu, jika ini benar-benar dibawa ke ranah hukum, ia harus siap menghadapi lebih dari sekadar tuduhan tentang mobil. Semua luka lama bisa terseret keluar. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin mundur. Dan di tengah keheningan yang menunggu respons Randy, Tania menyadari satu hal. Ia baru saja memilih untuk tidak lagi takut pada kebenaran, apapun konsekuensinya. Kalimat tentang hukum itu masih menggantung ketika suasana berubah arah. Beberapa orang di kerumunan tidak lagi sekadar berbisik. Ponsel-ponsel terangkat lebih tinggi. Layar-layar kecil memantulkan wajah Randy yang tegang, Bu Ratna yang masih menyala oleh emosi, dan Tania yang berdiri dengan bahu tegak meski jantungnya berdegup keras. Tania baru menyadari, ini bukan lagi percakapan pribadi yang kebetulan terjadi di ruang publik. Ini sudah menjadi tontonan. Ia melihat seorang pria berjaket hitam mengarahkan kamera ponselnya lebih dekat. Seorang perempuan muda berbisik. Itu Randy, kan? Yang punya usaha catering di ruko sebelah. Nama itu meluncur begitu saja di udara, dan Tania merasakan pergeseran lain. Reputasi bukan benda yang terlihat, tapi dampaknya bisa terasa seperti beban di dada. Randy mendengar juga. Wajahnya menegang. Ia menoleh ke arah ponsel-ponsel itu. Rahangnya mengeras. Selama ini ia dikenal sebagai pengusaha kecil yang gigih, yang membangun usahanya perlahan. Tuduhan tentang manipulasi, tentang menuduh mantan istrinya mencuri, bukan citra yang ingin ia bawa. Kalian jangan asal rekam. Bentaknya, mencoba mengambil alih keadaan. Ini urusan pribadi. Namun justru itu yang membuat beberapa orang semakin penasaran. Tania merasakan sesuatu yang rumit menyusup ke dalam dirinya. Ada rasa lega. Ia tidak lagi sendirian dalam narasi ini. Ada saksi. Ada bukti bahwa ia tidak mengada-ada. Tetapi bersamaan dengan itu, ada pedih yang tak kalah tajam. Setiap kata yang tadi ia ucapkan kini berpotensi beredar. Setiap luka lama yang ia buka bisa diputar ulang, ditonton, dikomentari oleh orang-orang yang bahkan tak mengenalnya. Ia menang dalam perdebatan ini, atau setidaknya, ia tidak lagi diinjak. Tapi kemenangan itu terasa pahit. Mira mendekat sedikit. Suaranya rendah. Kamu yakin dengan langkah tadi? Tania mengangguk pelan, meski hatinya belum sepenuhnya mantap. Aku tidak mau lagi dituduh tanpa dasar. Mira menatapnya dengan campuran bangga dan khawatir. Ia tahu betul betapa sulitnya bagi Tania untuk berdiri setegak ini.
Namun ia juga tahu dunia luar tidak selalu adil pada perempuan yang berani bersuara. Di sisi lain, Bu Ratna mulai menyadari arah simpati yang berubah. Ia menarik lengan Randy. "Sudah, kita pergi saja. Tidak ada gunanya meladeni perempuan seperti ini." Perempuan seperti ini. Dulu, kalimat semacam itu akan membuat Tania mengecil. Sekarang, ia hanya merasakan sisa getarnya di dada, tidak lagi cukup kuat untuk merobohkannya. Satpam Bima melangkah maju. Sikapnya tetap profesional. Suaranya tenang namun tegas. "Pak," katanya pada Randy, "kalau memang ada bukti lain soal kepemilikan kendaraan, silakan tunjukkan sekarang. Kalau tidak ada, saya minta Bapak tidak membuat keributan lagi di area mall." Randy menatap Bima dengan tajam. "Kamu membela dia?" "Saya membela aturan," jawab Bima singkat. "Kendaraan terdaftar atas nama Bu Tania. Sistem Smart Key juga tidak merespons kunci Bapak. Kalau tidak ada bukti tambahan, Bapak tidak bisa membawa mobil ini." Kalimat itu seperti garis batas yang ditarik jelas di atas tanah. Kerumunan semakin sunyi. Beberapa ponsel masih merekam, tapi kini tanpa komentar keras. Tania menatap Randy. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia melihat sesuatu yang jarang muncul di wajah mantan suaminya. Keraguan. Bukan tentang siapa yang benar, melainkan tentang bagaimana ia terlihat di mata orang lain. Harga diri Randy, yang selama ini dibangun di atas citra dan kontrol, sedang goyah. Dan anehnya, melihat itu tidak membuat Tania sepenuhnya puas. Ia justru merasakan kilas balik yang tak diundang. Tahun-tahun ketika ia berusaha menyenangkan, ketika ia meminta izin untuk hal-hal kecil, ketika setiap keputusan finansial seolah harus melewati persetujuan yang tak pernah benar-benar transparan. Luka itu seperti rekaman lama yang diputar kembali, bukan lagi untuk melumpuhkannya, tetapi tetap cukup untuk membuat napasnya berat. "Ayo, kita pergi," kata Bu Ratna lagi, kali ini lebih pelan, namun penuh tekanan pada Randy. Randy tidak langsung bergerak. Ia menatap Tania dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada amarah, ada gengsi, ada sesuatu yang hampir menyerupai penyesalan, namun tertahan oleh ego yang terlalu tebal. "Kita belum selesai," ujarnya pelan, hanya cukup keras untuk didengar Tania. Kalimat itu bukan ancaman terbuka, tapi cukup untuk membuat perut Tania mengeras. Bima kembali bersuara. "Pak, saya minta Bapak meninggalkan area parkir sekarang. Kalau tidak, saya akan panggil manajemen." Nada Bima tetap netral, tapi tegas. Ia tidak berpihak secara emosional, namun sikapnya jelas. Tidak ada ruang untuk drama lebih lanjut. Beberapa detik yang terasa panjang berlalu. Akhirnya, Randy berbalik. Langkahnya cepat, hampir tergesa. Bu Ratna mengikutinya, masih menggerutu pelan tentang harga diri dan perempuan yang tidak tahu tempat. Kerumunan perlahan bubar. Sebagian masih memeriksa rekaman mereka, sebagian lain berkomentar lirih. Tania berdiri diam, memandangi punggung Randy yang semakin menjauh. Selesai? Tidak. Ia tahu ini belum benar-benar selesai. Ia merasakan campuran yang tak mudah dijelaskan. Lega karena tidak lagi diinjak di depan umum, pedih karena luka lama kembali diseret ke permukaan, dan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi setelah video-video itu menyebar. Mira menyentuh lengannya pelan. "Kamu baik-baik saja?" Tania mengangguk, tapi ia tahu jawabannya tidak sesederhana itu. "Aku tidak mau ini berhenti di sini," katanya akhirnya. "Bukan untuk mempermalukan dia, tapi untuk memastikan tidak ada lagi tuduhan seperti tadi." Mira menatapnya serius. "Kamu mau benar-benar menempuh jalur hukum?" Pertanyaan itu kini tidak lagi retoris. Tania memandang mobilnya, lalu ke arah pintu masuk mall, tempat showroom-nya berada. Usaha yang ia bangun dengan susah payah. Reputasi yang ia jaga. Jika video itu menyebar, nama mereka, termasuk perusahaannya, akan ikut disebut. Ia menelan ludah. "Kalau aku diam sekarang, orang bisa pikir dia benar." Itu bukan lagi soal harga diri semata. Ini soal jejak yang tertinggal.
Tania menarik napas panjang. Di dalam dirinya, ada rasa takut yang wajar. Proses hukum berarti membuka kembali berkas lama, menghadapi kemungkinan serangan balik, bahkan mungkin fitnah yang lebih besar. Namun mundur juga berarti membiarkan cerita tentang dirinya ditulis orang lain. Aku akan konsultasi dengan pengacara, katanya pelan, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Mira. Besok. Keputusan kecil, tapi berisiko. Angin di area parkir terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tania tahu langkah itu bisa memperpanjang konflik. Bisa memancing balasan dari Randy yang egonya baru saja tercabik di depan umum. Namun kali ini, ia tidak lagi memilih untuk sekadar bertahan. Ia memilih melangkah. Dan di dalam dadanya, antara takut dan tekad, ada kesadaran baru. Mempertahankan kebenaran mungkin akan membuatnya kembali diserang. Tetapi setidaknya, ia tidak lagi menyerang dirinya sendiri dengan keraguan yang sama. Keputusan untuk berkonsultasi dengan pengacara itu masih berputar di kepala Tania ketika langkah kaki terdengar kembali mendekat. Ia baru saja hendak masuk ke mobilnya ketika suara Randy memanggil, lebih rendah dari sebelumnya, namun cukup untuk membuatnya berhenti. Tania. Ia menoleh perlahan. Randy berdiri beberapa meter darinya. Bu Ratna berada di sampingnya. Wajahnya masih tegang, tetapi kini ada sesuatu yang lain, kecemasan yang berusaha disembunyikan di balik amarah. Beberapa orang belum sepenuhnya bubar. 2 atau 3 ponsel masih terarah, menunggu kelanjutan. Tania merasakan napasnya berubah ritme. Ia sudah memilih untuk melangkah maju, untuk berkonsultasi secara hukum. Ia tidak menyangka Randy akan kembali sebelum benar-benar pergi. Apalagi? Tanyanya. Suaranya tenang. Randy menatap mobil itu sekilas, lalu kembali padanya. Untuk pertama kalinya, sorot matanya tidak lagi sepenuhnya menantang. Ada kelelahan di sana, juga tekanan yang tak bisa ia sembunyikan. Oke, katanya akhirnya. Rahangnya mengeras seolah setiap kata harus dipaksa keluar. Mobil itu memang bukan atas namaku. Kerumunan yang tersisa seperti menahan napas. Pengakuan itu sederhana, tetapi berat. Tania merasakan dadanya menghangat, bukan karena kemenangan, melainkan karena validasi yang selama ini tak pernah ia dapatkan secara langsung. Ia tidak perlu lagi membuktikan dengan aplikasi, dengan STNK digital, dengan sistem smart key yang menolak. Namun Randy belum selesai. Ya, bukan atas namaku, lanjutnya cepat, seperti ingin menutup celah sebelum simpati benar-benar hilang. Tapi bukan berarti semua itu murni hasil kerja kerasmu. Kamu hanya beruntung. Kebetulan saja keadaan mendukung. Kata beruntung itu meluncur ringan, tetapi menghantam tepat di tempat yang paling sensitif. Selama bertahun-tahun, setiap pencapaian kecilnya selalu diperkecil dengan kata-kata serupa. Kebetulan. Untung saja. Ada yang membantu. Pasti. Tidak mungkin kamu sendiri. Tania menatapnya. Ada waktu ketika tatapan seperti itu akan membuatnya menunduk. Ia akan meragukan langkahnya sendiri, mempertanyakan apakah benar ia memang hanya kebetulan berada di tempat yang tepat. Namun hari ini berbeda. Ia bisa merasakan luka lama itu mencoba bangkit. Suara kecil yang dulu selalu berkata mungkin benar, mungkin aku memang tidak cukup hebat. Tapi suara itu kini tidak lagi dominan. Beruntung? Ulangnya pelan. Randy mengangkat bahu, berusaha tampak santai meski wajahnya tegang. Iya, banyak orang kerja keras, tapi tidak semua sukses. Kamu kebetulan saja dapat momentum. Jangan terlalu merasa hebat. Bu Ratna mengangguk cepat, seperti menemukan kembali pijakan. Betul. Jangan sombong hanya karena sekali dua kali berhasil. Tania mengamati keduanya. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai figur yang lebih besar darinya. Ia melihat dua orang yang sedang berusaha menyelamatkan harga diri di tengah tatapan publik. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Ia melangkah satu langkah mendekat. Tidak agresif, tidak menyerang. Hanya cukup untuk memperjelas jarak yang kini tak lagi selebar dulu. Keberuntungan, katanya perlahan,
memastikan setiap kata terdengar jelas, tidak datang pada orang yang terus diremehkan. Randy terdiam. Tania melanjutkan, suaranya stabil. Keberuntungan tidak membuat seseorang bangun pagi-pagi untuk belajar tentang bisnis yang dulu bahkan tidak diizinkan untuk dijalani. Keberuntungan tidak bertahan saat orang-orang terdekat bilang kamu tidak becus. Kalau memang semua ini hanya keberuntungan, kenapa dulu kamu begitu yakin aku tidak akan bisa apa-apa tanpa kamu? Pertanyaan itu bukan untuk mempermalukan. Itu adalah cermin. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak cepat, tetapi bukan karena takut kehilangan persetujuan. Kali ini, detak itu adalah adrenalin keberanian. Randy membuka mulut, namun tidak segera menemukan jawaban. Ia terbiasa mendominasi percakapan, bukan berada di posisi harus membela logikanya sendiri. Kamu terlalu membesar-besarkan, katanya akhirnya. Nada suaranya melemah. Tidak, jawab Tania lembut, tapi tegas. Aku hanya berhenti mengecilkan diriku sendiri. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang sudah lama menunggu untuk diucapkan. Di sisi mereka, Bu Ratna tiba-tiba menarik lengan Randy. Cengkeramannya kuat, hampir mendesak. Wajahnya merah, antara malu karena pengakuan tadi, dan marah karena situasi tak lagi bisa dikendalikan. Sudah cukup, desisnya. Tidak ada gunanya berdiri di sini lebih lama. Kamu hanya membuat dirimu sendiri terlihat buruk. Randy menegang saat lengannya ditarik. Untuk sesaat, ia tampak ingin melawan, ingin tetap berdiri dan mempertahankan sisa egonya. Namun tatapan orang-orang yang masih merekam membuatnya ragu. Tania memperhatikan perubahan itu. Ia tidak merasa ingin mengejar, tidak ingin menambahkan satu kalimat pun lagi untuk memastikan dirinya menang. Ada kepuasan yang lebih tenang dari sekadar balas dendam. Ia tahu siapa dirinya sekarang. Namun bersamaan dengan itu, ada kesadaran yang mengendap pelan. Pengakuan Randy tadi mungkin akan terdengar di video-video yang tersebar. Kata, beruntung, juga akan ikut tersebar. Publik bisa saja membelah narasi menjadi dua kubu. Simpati bisa bergeser kapan saja. Ini belum selesai. Randy akhirnya membiarkan dirinya ditarik pergi. Sebelum benar-benar berbalik, ia menatap Tania sekali lagi. Kita lihat saja nanti, ujarnya pelan, tidak lagi keras, tetapi syarat makna. Bukan ancaman terbuka. Lebih seperti janji bahwa ia tidak akan tinggal diam. Tania menahan tatapan itu tanpa goyah. Setelah mereka menjauh, area parkir perlahan kembali normal. Satpam Bima mengangguk kecil padanya, seolah memastikan situasi telah terkendali, lalu kembali ke posnya. Mira mendekat, matanya berbinar bangga. Kamu luar biasa tadi. Tania tersenyum tipis. Aku hanya tidak mau lagi percaya pada versi lama tentang diriku. Ia masuk ke dalam mobilnya. Tangannya sempat berhenti di atas setir. Ia menyadari satu hal, keberanian hari ini bukan akhir, melainkan awal dari konsekuensi yang lebih besar. Jika Randy benar-benar merasa dipermalukan, ia mungkin akan mencari cara lain untuk memulihkan citranya. Tuduhan bisa berubah bentuk. Serangan bisa datang dari arah berbeda. Mungkin bukan lagi soal mobil. Tania menyalakan mesin. Suara halusnya terasa seperti pengingat bahwa ia memiliki kendali atas sesuatu yang nyata. Ia menatap ke depan, ke arah pintu keluar parkir. Ia sudah memutuskan untuk berkonsultasi dengan pengacara. Tapi kini muncul pikiran lain yang lebih berani. Mungkin ia tidak hanya perlu bertahan secara hukum. Mungkin sudah saatnya ia membuka cerita versinya sendiri sebelum orang lain melakukannya. Bukan untuk menyerang. Untuk mengklaim ruangnya. Tania menarik napas dalam-dalam. Keputusan kecil itu kembali muncul di ujung pikirannya. Lebih tajam dari sebelumnya. Ia akan berbicara. Secara terbuka. Tentang dirinya. Tentang perjuangannya. Risikonya besar. Namun untuk pertama kalinya, risiko itu tidak terasa lebih menakutkan daripada kembali diremehkan. Dan kali ini, ia memilih tidak menunggu keberuntungan.
Keputusan untuk berbicara secara terbuka masih berputar di kepala Tania ketika suara langkah cepat kembali terdengar di belakangnya. Ia baru saja membuka pintu mobil, satu kakinya sudah masuk, ketika suara Bu Ratna memanggil dengan nada tajam yang tak disembunyikan sedikitpun. Jangan merasa paling benar, Tania. Tania memejamkan mata sejenak sebelum menoleh. Randy sudah beberapa langkah lebih jauh, tetapi Bu Ratna melepaskan lengannya dan kembali mendekat. Wajah wanita itu merah, bukan lagi sekadar karena marah, melainkan karena harga dirinya terasa tercabik di depan orang banyak. Beberapa orang yang belum sepenuhnya pergi kembali memperlambat langkah. Ponsel masih terangkat, walau tak sebanyak tadi. Kamu berubah, lanjut Bu Ratna. Suaranya meninggi. Dulu kamu tahu diri. Sekarang baru punya sedikit harta sudah jadi sombong. Kata itu jatuh dengan sengaja. Sombong. Tania merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Bukan ledakan emosi, bukan keinginan untuk membalas, melainkan seperti potongan-potongan memori yang tiba-tiba tersusun rapi. Setiap kali ia berhasil melakukan sesuatu dulu, menyelesaikan kursus, mendapat klien kecil, bahkan sekadar tampil percaya diri, selalu ada kalimat yang meredamnya. Jangan tinggi hati. Jangan merasa lebih. Jangan lupa diri. Pelan-pelan ia belajar mengecilkan cahaya dirinya sendiri agar tidak dianggap mengancam. Dan kini, di tengah parkiran mal yang menjadi saksi pertengkaran memalukan ini, ia menyadari sesuatu yang membuat napasnya terasa berbeda. Selama ini, ia dipaksa merasa bersalah saat berhasil. Bukan karena ia salah, tetapi karena keberhasilannya mengganggu narasi bahwa ia tidak akan pernah mampu tanpa Randy. Bu Ratna melangkah lebih dekat, menunjuknya dengan jari gemetar. Perempuan baik itu tahu batas. Tidak mengumbar aib keluarga di depan umum seperti ini. Tania menatap tangan yang menunjuknya, lalu wajah di atasnya. Ia bisa membalas. Ia punya cukup fakta, cukup keberanian, cukup saksi. Namun ada pilihan lain. Ia merasakan detak jantungnya stabil. Tidak lagi liar seperti beberapa jam lalu. Tidak lagi penuh campuran marah dan pedih seperti sebelumnya. Kini ada kejernihan yang hampir menakutkan. Bu, katanya pelan, tetapi jelas. Saya tidak sedang mengumbar aib. Saya hanya membela diri. Dengan mempermalukan anak saya, potong Bu Ratna cepat. Yang mempermalukan dia, jawab Tania tanpa meninggikan suara, adalah tuduhan tanpa bukti. Randy yang tadi sempat berhenti kini kembali mendekat. Jelas tidak nyaman melihat ibunya berdiri sendirian dalam perdebatan. Sudah, Bu, katanya setengah berbisik, setengah mendesak. Namun Bu Ratna belum selesai. Kamu pikir semua ini membuatmu terlihat hebat? Tidak. Kamu terlihat angkuh. Angkuh. Sombong. Tidak tahu diri. Label-label itu terasa familiar. Tania menyadari, jika ia menanggapi dengan nada yang sama, lingkaran ini tidak akan pernah selesai. Ia akan kembali ditarik ke peran lama, perempuan emosional yang harus dijinakan. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin membuktikan apapun pada Bu Ratna. Tidak ingin menjelaskan, tidak ingin meyakinkan, tidak ingin memenangkan perdebatan. Ia hanya ingin menghentikan ini. Tania menutup pintu mobil perlahan dan berdiri tegak. Tatapannya berpindah dari Bu Ratna ke Randy, lalu kembali lagi. Saya tidak akan membalas hinaan itu, ucapnya tenang. Silakan ibu punya pendapat sendiri tentang saya. Bu Ratna terdiam sejenak. Mungkin tidak menyangka tidak ada serangan balik. Tapi, lanjut Tania, suaranya kini lebih tegas. Ini area parkir mal. Keributan tadi sudah cukup. Saya minta ibu dan Randy meninggalkan area ini sekarang. Kalimat itu sederhana. Namun bagi Tania, itu adalah garis batas yang dulu tak pernah ia berani tarik. Randy menatapnya, kaget dengan perubahan nada itu. Kamu mengusir kami. Saya meminta kalian pergi, jawab Tania, tetap menggunakan kata ganti yang jelas. Karena ini sudah bukan diskusi. Ini hanya pengulangan hinaan. Bima,
yang sejak tadi mengamati dari jarak aman, kembali melangkah mendekat. Ia tidak berbicara dulu, tetapi kehadirannya mempertegas situasi. "Pak, Bu," katanya akhirnya dengan suara profesional. "Saya juga sudah sampaikan sebelumnya. Kalau tidak ada urusan lagi, mohon meninggalkan area parkir." Bu Ratna memandang Tania dengan tatapan campuran marah dan terluka. "Lihat, kamu sekarang merasa punya kuasa." Tania menggeleng pelan. "Saya hanya menggunakan batas yang dulu tidak pernah saya punya." Kalimat itu membuatnya sendiri terdiam sesaat. Ia baru menyadari betapa sering ia mengizinkan batasnya dilanggar. Atas nama hormat, atas nama menjaga rumah tangga, atas nama tidak ingin dianggap pembangkang. Randy akhirnya menarik lengan ibunya. Kali ini lebih tegas. "Sudah, Bu. Kita pergi." Ada nada lelah di suaranya. Bukan lagi kemarahan yang meledak-ledak, melainkan seseorang yang menyadari bahwa situasi ini tidak lagi bisa dimenangkan dengan suara keras. Bu Ratna sempat menatap Tania sekali lagi, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih menyakitkan. Namun tidak ada kata yang keluar. Mereka berbalik dan berjalan menuju pintu keluar parkir. Tania tetap berdiri di tempatnya sampai bayangan mereka benar-benar menjauh. Mira mendekat. Wajahnya serius. "Kamu baik-baik saja?" Tania mengangguk pelan. "Aku baru sadar. Selama ini setiap kali aku maju selangkah, selalu ada yang membuatku merasa bersalah karenanya." Mira tersenyum tipis. "Dan sekarang aku tidak mau lagi meminta maaf karena berhasil." Kalimat itu terasa seperti pengakuan yang lama tertunda. Namun bersamaan dengan itu, ada tekanan baru yang mulai tumbuh. Jika ia benar-benar berhenti merasa bersalah atas keberhasilannya, maka ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Dianggap sombong, dianggap berubah, bahkan mungkin diserang dengan cara yang lebih halus. Ia masuk kembali ke mobilnya. Tangannya menggenggam setir lebih mantap dari sebelumnya. Ia tahu konflik ini belum berakhir. Randy belum benar-benar menerima kekalahan narasi. Bu Ratna jelas tidak akan tiba-tiba berubah sikap. Tapi hari ini, Tania membuat pilihan yang berbeda. Bukan untuk menang, melainkan untuk menjaga batas. Saat mesin mobil menyala, satu keputusan kecil kembali menguat di benaknya. Ia tidak hanya akan berkonsultasi dengan pengacara. Ia juga akan mulai menyusun ceritanya sendiri, secara resmi, lewat akun bisnis Souro-omnya. Bukan untuk menyerang, untuk menetapkan versi kebenaran. Risikonya besar. Publik bisa memelintirnya. Randy bisa membalas. Namun untuk pertama kalinya, Tania tidak merasa perlu meminta izin siapapun untuk berdiri di ruang yang ia bangun sendiri. Dan di tengah campuran ketegangan dan ketenangan baru itu, ia menyadari, menjadi tegas memang terasa seperti kesombongan bagi mereka yang terbiasa melihatnya tunduk. Mesin mobil Tania sudah menyala, namun ia belum juga menginjak pedal gas. Dari balik kaca depan, ia melihat Randy berhenti beberapa langkah sebelum pintu keluar parkir. Bu Ratna masih menggenggam lengannya, berusaha menariknya agar terus berjalan. Tetapi Randy menoleh. Tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini tidak ada keributan. Tidak ada tuduhan. Tidak ada suara meninggi. Hanya jarak beberapa meter dan masa lalu yang menggantung di antara mereka. Tania bisa membaca sesuatu yang berbeda di wajah mantan suaminya. Bukan lagi amarah yang meledak. Bukan pula keyakinan penuh seperti saat ia mengklaim mobil itu miliknya. Ada retakan halus. Campuran penyesalan dan gengsi yang bertabrakan di dalam diri seorang lelaki yang tidak terbiasa kalah. Randy melangkah satu langkah mendekat, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Bu Ratna menoleh tajam, jelas tidak menyukai arah itu. Tania menunggu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya bersama Randy, ia tidak merasa perlu menebak isi pikirannya. Ia tidak merasa perlu menyiapkan jawaban yang menyenangkan atau meredakan suasana. Ia hanya berdiri. Randy membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Rahangnya mengeras. Ada kata yang tertahan di tenggorokannya. Terlihat jelas dari caranya menelan ludah. Maaf. Kata itu tidak pernah mudah baginya.
Bahkan dalam pernikahan mereka dulu, kesalahan selalu berujung pada pembenaran, bukan pengakuan. Tania. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Ia menunggu. Jantungnya tetap stabil. Namun kalimat itu tak pernah selesai. Randy mengalihkan pandangannya ke lantai beton, lalu kembali padanya. Ada sesuatu yang berubah dalam tatapannya, bukan sekadar pengakuan soal mobil, melainkan kesadaran yang lebih dalam. Ia melihat Tania bukan sebagai perempuan yang dulu ia arahkan, yang ia lindungi dengan dalih kontrol, yang ia kecilkan dengan dalih realistis. Ia melihat seseorang yang berdiri tanpa butuh dirinya. Kesadaran itu seperti pukulan sunyi. Tania bisa merasakannya. Bukan karena Randy mengucapkannya, tetapi karena sikap tubuhnya tak lagi defensif sepenuhnya. Ada ruang kosong di sana, ruang yang dulu ia isi dengan keyakinan bahwa Tania tak akan mampu jauh tanpanya. Kini ruang itu runtuh. Dan anehnya, melihat itu tidak membuat Tania merasa lebih tinggi. Ia hanya merasa selesai dengan rasa takutnya. Sudah cukup, Randy. Suara Bu Ratna memotong momen itu. Nada suaranya lebih rendah, tapi tegang. Tidak ada gunanya berdiri di sini lebih lama. Kamu mau semua orang terus menonton. Memang masih ada beberapa orang yang memperhatikan. Tidak sebanyak tadi, tetapi cukup untuk membuat situasi terasa terbuka. Randy melirik sekeliling. Tatapan-tatapan itu seperti cermin yang memantulkan citranya kembali kepadanya. Pengusaha kecil yang emosional, mantan suami yang menuduh tanpa bukti. Harga diri dan gengsi bertarung di wajahnya. Tania menyadari sesuatu yang mengusik. Ia tidak lagi menunggu permintaan maaf. Dulu, ia sering membayangkan momen ketika Randy akan menyadari kesalahannya. Ia membayangkan permintaan maaf yang tulus. Pengakuan bahwa ia tak pernah selemah yang dituduhkan. Namun sekarang, ketika kesempatan itu nyaris ada di depan mata, ia tidak merasa membutuhkan kata itu untuk melangkah. Randy akhirnya menarik napas panjang. Kita bicara nanti saja, katanya pelan. Bukan maaf. Bukan pengakuan. Sebuah jalan keluar yang aman bagi egonya. Tania mengangguk singkat. Kalau memang ada yang perlu dibicarakan, hubungi secara resmi. Jawabannya tenang, profesional, dan berjarak. Kalimat itu membuat Randy sedikit tersentak. Ia mungkin berharap ada celah emosional yang bisa ia masuki. Nostalgia, sisa kelembutan, atau rasa bersalah lama. Namun yang ia hadapi sekarang adalah batas yang jelas. Bu Ratna, melihat arah percakapan tak lagi menguntungkan, menarik lengan Randy lebih kuat. Sudah, katanya tegas. Semakin lama kamu berdiri di sini, semakin kamu mempermalukan diri sendiri. Randy tidak melawan kali ini. Ia membiarkan dirinya ditarik. Langkahnya berat tapi pasti. Sebelum benar-benar berbalik, ia menatap Tania sekali lagi. Tatapan yang kini tidak lagi meremehkan, tidak lagi menantang. Lebih seperti seseorang yang menyadari ia telah kehilangan sesuatu yang dulu ia anggap pasti. Tania membalas tatapan itu tanpa gemetar. Saat punggung mereka akhirnya menghilang di balik pintu keluar parkir, Tania menghembuskan napas yang tak ia sadari sejak tadi ia tahan. Mira yang berdiri tak jauh dari sana mendekat. Dia hampir minta maaf. Gumamnya. Tidak, jawab Tania pelan. Dia hampir kehilangan gengsi. Mira tersenyum tipis, memahami. Tania masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. Dunia di luar terdengar lebih samar. Ia menyandarkan kepala sejenak ke sandaran kursi. Perasaan di dadanya bukan lagi campuran lega dan pedih seperti sebelumnya. Kini ada keheningan yang berbeda. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan bahwa dirinya cukup. Tidak lagi merasa perlu menunggu pengakuan untuk memvalidasi perjuangannya. Namun bersama ketenangan itu, muncul tekanan baru yang lebih sunyi. Jika Randy benar-benar menyadari ia tidak lagi dibutuhkan, bagaimana reaksinya nanti? Apakah ia akan menerima dengan dewasa? Atau justru mencari cara lain untuk mengembalikan kontrol yang hilang? Tania tahu, konflik ini belum benar-benar berakhir. Hari ini hanya membuka lapisan yang lebih dalam.
Ia menyalakan lampu sein dan perlahan menggerakkan mobil keluar dari parkiran. Sebelum keluar sepenuhnya, ia berhenti sejenak dan mengambil ponselnya. Layar menyala, menampilkan notifikasi yang mulai berdatangan. Pesan dari karyawan showroom yang mendengar kabar. Pesan dari kenalan yang melihat potongan video di media sosial. Napasnya sedikit tercekat. Ini baru permulaan. Ia menatap layar beberapa detik, lalu membuka aplikasi catatan. Jarinya mengetik satu kalimat pendek. Versi ceritaku akan aku sampaikan sendiri. Ia belum tahu kapan atau bagaimana. Tapi keputusan itu sudah tumbuh. Risikonya jelas. Semakin ia bersuara, semakin terbuka ia terhadap penilaian publik. Namun hari ini, melihat Randy tak sanggup mengucap maaf karena gengsi, Tania menyadari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak lagi hidup dalam bayangan seseorang yang menganggapnya lemah. Dan jika ia ingin benar-benar bebas, ia harus siap menghadapi gelombang berikutnya. Bukan dengan marah, melainkan dengan kendali atas ceritanya sendiri. Mobilnya melaju keluar parkiran. Di belakangnya, gema peristiwa itu belum benar-benar hilang. Di depannya, konsekuensi baru sedang menunggu. Mobil Tania sudah hampir mencapai gerbang keluar parkiran ketika gerak refleks membuatnya melirik ke spion. Di sana, di bawah lampu putih yang terlalu terang untuk sore yang mulai meredup, ia melihat Randy dan Bu Ratna berdiri di tepi trotoar. Sebuah mobil taksi online berhenti di depan mereka. Lampu hazard menyala. Pengemudinya menoleh ke belakang, menunggu penumpang masuk. Randy sudah membuka pintu belakang. Tetapi ia tidak segera duduk. Ia berhenti. Satu kakinya masih di luar, tangannya menggenggam pintu mobil. Tatapannya tidak lurus ke depan seperti orang yang hendak pergi. Ia menoleh ke arah Tania. Meski terhalang jarak dan kaca spion, Tania bisa melihatnya dengan jelas. Ada sesuatu yang menggantung di sana. Bukan amarah seperti sebelumnya, bukan juga kesombongan yang utuh. Lebih seperti seseorang yang berdiri di ambang kata yang tidak pernah diajarkan untuk diucapkan. Bu Ratna, yang sudah duduk lebih dulu di dalam taksi, tampak tidak sabar. Ia menarik lengan Randy dari dalam. Gerakannya cepat, tegas, penuh desakan. Sudah, gerak bibirnya terlihat jelas, meski Tania tidak mendengar suaranya. Masuk. Randy tidak langsung menurut. Ia tetap berdiri beberapa detik, seolah ada kalimat yang berusaha naik ke permukaan namun tertahan oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar gengsi. Tania merasakan dadanya mengencang. Bukan karena berharap, melainkan karena ia menyadari momen itu bisa menjadi titik balik, atau justru pengukuhan bahwa tidak semua hal akan pernah selesai dengan rapi. Ia menahan mobilnya di pinggir jalur keluar, memberi ruang bagi kendaraan lain untuk melintas. Tangannya masih menggenggam setir, tetapi pikirannya tertarik kembali ke sana. Randy akhirnya melangkah menjauh dari pintu mobil, satu langkah kecil ke arah parkiran, ke arah tempat Tania berdiri tadi. Wajahnya menghadap lurus, namun matanya mencari. Mencari apa? Pengampunan? Kesempatan? Atau sekadar pengakuan bahwa ia juga terluka? Tania tidak tahu. Yang ia tahu, untuk pertama kalinya ia melihat konflik di mata lelaki itu secara gamblang. Ego yang retak, tetapi belum runtuh. Harga diri yang goyah, namun masih berdiri dengan sisa tenaga. Dulu, ia akan mendekat. Ia akan menunggu. Ia akan memberi ruang agar Randy merasa cukup aman untuk berbicara. Sekarang, ia hanya mengamati. Bu Ratna membuka pintu taksi lebih lebar. Wajahnya tegang. Ia turun setengah badan, menggenggam pergelangan tangan Randy dengan kuat. Jangan buat ini lebih buruk, katanya. Kali ini suara samar itu terdengar sampai ke tempat Tania berada. Kalimat itu bukan hanya perintah untuk pergi. Itu juga penolakan untuk memberi ruang pada kerentanan. Randy memejamkan mata sesaat. Lalu, tanpa kembali menoleh, ia masuk ke dalam taksi. Pintu tertutup dengan bunyi yang terdengar terlalu keras di tengah senyap. Mobil taksi itu melaju perlahan keluar area parkir, melewati mobil Tania dari sisi berlawanan. Dalam sepersekian detik ketika kedua kendaraan sejajar, mata mereka kembali bertemu.
melalui kaca, melalui jarak, melalui semua yang tidak pernah terselesaikan. Tidak ada anggukan. Tidak ada senyum. Tidak ada kata. Hanya pemahaman yang tak terucap. Ada sesuatu yang pecah hari ini, dan tidak mungkin kembali seperti dulu. Taksi itu menghilang di tikungan. Tania baru menyadari ia menahan napas. Ia mengembuskannya perlahan. Ia sadar sekarang, pengakuan mungkin tak akan pernah datang. Bukan karena Randy tidak tahu kesalahannya, tapi karena mengakuinya berarti meruntuhkan gambaran tentang dirinya sendiri yang selama ini ia pertahankan mati-matian. Dan mungkin, bagi sebagian orang, itu lebih menakutkan daripada kehilangan orang lain. Kesadaran itu terasa pahit, tapi jernih. Selama ini, sebagian kecil dari dirinya masih menunggu validasi itu. Sebuah, aku salah, yang akan menutup semua luka dengan rapi. Kini ia mengerti, ia mungkin tidak akan pernah mendapatkannya. Dan anehnya, memahami itu justru membuat bahunya terasa lebih ringan. Mira mengetuk kaca mobil dari luar, membuyarkan lamunannya. Tania membuka sedikit jendela. Mereka sudah pergi, kata Mira pelan. Iya, jawab Tania. Kamu menunggu sesuatu. Tania terdiam sejenak. Lalu ia menggeleng kecil. Tidak lagi. Jawaban itu bukan pembelaan. Itu pengakuan pada dirinya sendiri. Ia kembali memandang ke depan. Gerbang keluar parkiran kini terbuka lebar. Jalan raya di luar terlihat sibuk. Kendaraan hilir mudik tanpa tahu drama apa yang baru saja terjadi beberapa meter dari sana. Hidup berjalan terus. Namun di balik ketenangan yang mulai ia rasakan, ada tekanan baru yang muncul. Jika pengakuan tidak akan pernah datang, maka ia tidak bisa lagi menggantungkan penyembuhan pada orang lain. Ia harus menentukan sendiri bentuk penutupannya. Dan itu tidak mudah. Karena berbicara ke publik berarti membuka kembali semuanya. Menyimpan dalam diam berarti membiarkan narasi orang lain beredar. Ia teringat notifikasi di ponselnya. Video yang mulai tersebar. Komentar yang mungkin sudah bermunculan. Sebagian mendukung, sebagian meragukan. Ia meraih ponselnya lagi. Kali ini bukan untuk sekadar melihat. Ia membuka akun media sosial resmi Souro-omnya. Jarinya melayang di atas layar. Ragu. Jika ia menulis, semuanya akan berubah. Bukan hanya soal reputasi bisnis, tetapi juga hubungan yang mungkin masih tersisa. Rapuh, tak jelas, namun belum sepenuhnya mati. Ia menatap kolom kosong itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin menulis dengan emosi. Ia ingin menulis dengan kendali. Namun keberanian itu tetap berisiko. Tania mematikan mesin mobil sejenak, membiarkan dirinya duduk dalam keheningan. Ia sadar satu hal, hari ini bukan tentang memenangkan perdebatan. Ini tentang mengakhiri ketergantungan pada pengakuan yang mungkin tak pernah datang. Dan keputusan berikutnya, apakah ia akan bersuara atau tetap diam, akan menentukan arah cerita yang lebih besar. Di luar, lampu lalu lintas berubah hijau. Di dalam mobil, Tania masih memegang ponselnya. Jarinya akhirnya mulai mengetik satu kalimat pembuka. Ia tahu, setelah ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali menjadi perempuan yang menunggu pengakuan. Dan justru karena itulah, ia harus memilih dengan sangat hati-hati. Kalimat pembuka yang tadi ia ketik masih setengah jadi di layar ponselnya. Tania menatapnya beberapa detik, lalu mematikan layar. Bukan karena ragu sepenuhnya, tetapi karena ia tahu ada sesuatu yang lebih mendesak untuk ia selesaikan di dalam dirinya sendiri. Di luar mobil, suasana parkiran perlahan kembali seperti biasa. Kerumunan yang tadi membentuk lingkaran penonton kini benar-benar bubar. Suara mesin kendaraan, langkah kaki, dan percakapan biasa menggantikan ketegangan yang sempat mengental. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun di dalam dada Tania, sesuatu telah bergeser. Ia membuka pintu mobil dan keluar lagi. Udara sore terasa lebih ringan. Atau mungkin ia yang akhirnya bernapas lebih lega. Mira berdiri tak jauh dari sana. Masih setia menunggu. Wajahnya tidak lagi tegang seperti saat perdebatan memuncak.
Kini ada kelembutan yang lebih terlihat jelas. Kamu diam saja di dalam tadi, kata Mira pelan ketika Tania mendekat. Aku pikir kamu langsung pergi. Tania tersenyum tipis. Aku cuma memastikan semuanya benar-benar selesai untuk hari ini. Untuk hari ini, bukan selamanya. Mira menatapnya beberapa detik, lalu tanpa banyak kata, ia melangkah maju dan memeluknya. Pelukan itu tidak dramatis, tidak keras, hanya hangat dan stabil. Dan di sanalah, di tengah parkiran yang mulai lengang, Tania akhirnya membiarkan dirinya runtuh, bukan ke tanah, bukan ke dalam keputusasaan, tetapi ke dalam pelukan sahabat yang tahu persis seberapa berat hari ini. Air matanya jatuh pelan. Bukan karena kalah, bukan karena dipermalukan, melainkan karena beban lama yang selama ini ia angkat diam-diam akhirnya lurus sedikit demi sedikit. Selama bertahun-tahun, ia menahan diri, menahan marah, menahan kecewa, menahan rasa tidak adil. Bahkan setelah bercerai, ia menahan kebutuhan untuk menjelaskan diri. Hari ini, untuk pertama kalinya, ia berdiri dan tidak mundur. Dan itu melelahkan. Mira mengusap punggungnya pelan. Kamu hebat, bisiknya. Tania menggeleng kecil, masih dalam pelukan. Aku cuma capek jadi kecil. Kalimat itu keluar begitu saja, jujur dan mentah. Mira menarik tubuhnya sedikit untuk menatap wajah Tania yang basah oleh air mata. Dan sekarang aku capek kalau harus minta maaf karena berdiri tegak. Mira tersenyum, bangga, tapi juga paham bahwa keberanian seperti ini selalu punya harga. Beberapa langkah dari mereka, Satpam Bima berdiri di dekat posnya. Ia tidak mendekat, tidak ikut campur, tidak memberi komentar panjang. Namun ketika Tania menoleh tanpa sengaja, mata mereka bertemu. Bima mengangguk kecil. Sebuah gestur sederhana. Hormat. Validasi tanpa kata. Bagi orang lain, itu mungkin tidak berarti banyak. Tapi bagi Tania, anggukan itu terasa seperti pengakuan diam-diam bahwa ia tidak berlebihan, tidak dramatis, tidak mengada-ada. Ia hanya mempertahankan haknya. Tania membalas anggukan itu dengan senyum tipis. Ia sadar, hari ini bukan hanya tentang Randy dan Bu Ratna. Ini juga tentang bagaimana orang lain melihatnya. Sebagai pemilik showroom, sebagai perempuan yang berdiri untuk dirinya sendiri, bukan lagi sebagai mantan istri yang emosional. Namun di balik rasa lega itu, ada getaran baru yang mulai tumbuh. Ia tahu video-video tadi tidak akan menghilang begitu saja. Percakapan bisa menyebar. Potongan-potongan kalimat bisa dipelintir. Dunia luar tidak selalu melihat dengan utuh. Mira melepaskan pelukan. Kamu mau langsung pulang? Tania menoleh ke mobilnya. Mobil yang tadi diperebutkan, dipertanyakan, dituduh. Kini ia melihatnya dengan cara berbeda. Bukan sekadar kendaraan mahal. Bukan simbol kesuksesan yang diperdebatkan. Mobil itu menjadi saksi. Saksi bahwa ia tidak lagi membiarkan orang lain mengambil sesuatu yang memang miliknya, secara hukum maupun secara harga diri. Aku mau duduk sebentar di dalam, jawabnya pelan. Sendiri. Mira mengangguk. Aku tunggu di showroom. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon. Tania memperhatikannya berjalan menjauh, lalu kembali ke mobilnya. Tangannya menyentuh gagang pintu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia membuka pintu, duduk di kursi pengemudi, dan menutupnya perlahan. Ruang itu terasa berbeda sekarang. Bukan karena desain interiornya, bukan karena mesinnya yang halus, tetapi karena ia masuk ke dalamnya dengan posisi yang berbeda. Bukan sebagai perempuan yang sedang membuktikan sesuatu, melainkan sebagai seseorang yang telah merebut kembali ruangnya. Ia memandang setir di depannya. Tangannya menggenggamnya, bukan dengan tegang, tetapi dengan mantap. Air mata terakhir mengalir, lalu berhenti. Ia menyeka wajahnya dengan tisu, menarik napas panjang, dan menyalakan mesin.
Suara mesin itu tidak lagi terdengar seperti simbol kemenangan atau pembuktian. Ia terdengar seperti awal perjalanan berikutnya. Namun sebelum benar-benar melaju, Tania mengambil ponselnya lagi. Notifikasi terus berdatangan. Beberapa pesan dari karyawan showroom yang khawatir. Beberapa dari pelanggan yang penasaran. Bahkan ada satu pesan dari nomor tak dikenal. Video di parkiran itu benar kamu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Inilah gelombang berikutnya. Ia membuka aplikasi media sosial sekali lagi. Kalimat setengah jadi tadi masih tersimpan di draft. Ia membaca ulang, lalu menghapusnya. Bukan karena ingin diam, tetapi karena ia tidak ingin berbicara dalam emosi sisa. Ia membuka catatan baru dan mulai mengetik ulang, lebih perlahan. Bukan pembelaan. Bukan serangan. Sebuah pernyataan tentang kerja keras, tentang batas, tentang tidak lagi membiarkan diri diremehkan. Ia belum menekan tombol kirim. Namun untuk pertama kalinya, ia tahu ia tidak menulis untuk membuktikan diri pada Randy. Ia menulis untuk dirinya sendiri. Tania menatap tombol unggah beberapa detik. Jika ia menekan itu, konflik ini akan memasuki babak baru. Lebih luas. Lebih terbuka, lebih berisiko. Namun jika ia tidak menekan, narasi bisa berkembang tanpa suaranya. Ia menarik napas panjang. Di dalam mobil yang kini terasa seperti ruang miliknya sepenuhnya, ia menyadari satu hal, memiliki kembali harga diri berarti berani menanggung konsekuensi dari suara sendiri. Jarumnya jam terus bergerak, dan ibu jarinya perlahan mendekati layar. Belum menyentuh. Tapi semakin dekat. Mesin mobil Tania menyala dengan dengung halus. Namun dadanya masih bergetar. Tangannya memegang setir lebih lama dari yang diperlukan. Seolah memastikan benda itu benar-benar nyata di bawah telapak tangannya. Di kaca spion, bayangan area parkir yang tadi menjadi saksi pertarungan batinnya perlahan menjauh. Ia tidak melihat Randy lagi. Tidak melihat Bu Ratna. Tidak ada yang berlari mengejar. Tidak ada suara memanggil namanya. Sunyi. Dan untuk pertama kalinya, sunyi itu tidak terasa seperti ancaman. Tania menarik napas dalam. Pertemuan itu bukan kebetulan. Ia tahu. Kota sebesar ini, pusat perbelanjaan sebesar itu, dan justru hari ini mereka bertemu. Hatinya yang dulu akan menyebutnya takdir yang kejam. Tapi kini ia menyadari, itu ujian terakhir. Ujian untuk melihat apakah ia masih perempuan yang menunduk ketika diremehkan. Ujian untuk memastikan apakah ia masih akan mengecil demi menjaga ego orang lain. Di lampu merah pertama, bayangan wajah Randy muncul lagi di benaknya. Tatapan campur aduk antara penyesalan dan gengsi. Ia hampir berbicara tadi. Namun hampir tidak pernah cukup. Tania tersenyum tipis. Bukan sinis. Bukan juga bahagia. Hanya sadar. Ia tak mendapatkan permintaan maaf. Tidak ada pengakuan yang tegas. Tidak ada kalimat, "Aku salah." Anehnya, ia tidak lagi menunggu itu. Lampu berubah hijau. Ia melaju. Apartemen Tania menyambutnya dengan cahaya sore yang hangat. Ia menutup pintu perlahan dan bersandar sesaat, membiarkan keheningan ruangannya memeluknya. Tidak ada suara kritik. Tidak ada tatapan menghakimi. Hanya dirinya. Ponselnya bergetar. Nama Mira muncul di layar. Sahabat yang sejak awal berdiri di sisinya. Yang memeluknya di parkiran tadi ketika air matanya akhirnya jatuh. Sudah sampai. Suara Mira terdengar lembut. Tapi masih menyimpan bara marah pada Randy dan Bu Ratna. Sudah. Jawab Tania tenang. Kamu baik-baik saja. Tania melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Perempuan yang dulu sering meminta maaf karena terlalu ambisius. Perempuan yang dulu merasa bersalah setiap kali berhasil. Aku lebih dari baik, katanya pelan. Dan ia tidak sedang meyakinkan siapapun. Bahkan bukan dirinya sendiri. Mira terdiam sejenak. Kamu tahu, tadi kamu berbeda. Kamu tidak gemetar. Aku capek gemetar, jawab Tania jujur.
Kalimat itu menggantung, tapi tidak berat. Mira tertawa kecil. Bangga. Akhirnya kamu sadar juga kalau kamu tidak pernah sekecil yang mereka buat. Setelah menutup telepon, Tania duduk di sofa. Ingatannya berjalan mundur. Tahun-tahun ketika ia bekerja keras, sementara Randy menyebutnya terlalu ambisius. Ketika Bu Ratna menganggapnya tidak cukup patuh. Ketika setiap keberhasilannya terasa seperti kesalahan. Selama ini, ia tidak hanya berjuang membuktikan diri pada dunia. Ia berjuang melawan suara dalam kepalanya yang mengulang hinaan mereka. Hari ini, suara itu akhirnya kalah. Di sisi lain kota, di dalam taksi online yang membawa mereka menjauh, Randy duduk kaku. Bu Ratna menatap lurus ke depan. Wajahnya masih kaku antara marah dan malu. Kamu lihat sendiri bagaimana dia sekarang, kata Bu Ratna, mencoba mempertahankan wibawa. Sombong. Randy tidak langsung menjawab. Kata itu terdengar asing kali ini. Sombong. Atau teguh? Ia mengingat tatapan Tania. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada upaya menjatuhkan. Hanya ketegasan yang tidak bisa ia patahkan lagi. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tertinggal. Ibu, ucapnya akhirnya, pelan. Mungkin, dia memang pantas berhasil. Bu Ratna menoleh tajam, tapi Randy sudah memalingkan wajah ke jendela. Ia melihat bayangannya sendiri di kaca, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menyukai apa yang ia lihat. Bukan karena gagal, tapi karena terlalu lama merasa lebih tinggi. Namun taksi terus melaju. Tidak ada yang turun. Tidak ada yang kembali. Dan mungkin memang tidak semua orang diberi kesempatan kedua. Malam turun perlahan ketika Tania berdiri di balkon apartemennya. Angin kota menyentuh wajahnya. Ia tidak lagi memikirkan apa yang akan Randy katakan jika diberi waktu lebih lama. Ia tidak lagi membayangkan Bu Ratna meminta maaf. Ia membiarkan kemungkinan itu pergi. Ia masuk kembali ke dalam, membuka laptopnya. Di layar, proposal proyek baru menunggu untuk dikirim. Proyek yang dulu mungkin akan ia tunda karena takut dianggap terlalu ambisius. Proyek yang membuatnya harus memimpin tim lebih besar. Jari-jarinya berhenti di atas keyboard. Ada rasa takut kecil. Bukan takut pada orang lain, tapi takut pada tanggung jawab yang semakin besar. Hidup barunya menuntut keberanian yang konsisten. Namun hari ini ia sudah membuktikan sesuatu. Bukan pada Randy. Bukan pada Bu Ratna. Pada dirinya sendiri. Ia menekan tombol kirim. Email itu meluncur pergi, membawa namanya tanpa beban lama yang menempel. Tania menutup laptop perlahan, lalu tersenyum. Ia tidak mendapatkan permintaan maaf. Ia tidak mendapatkan pengakuan yang ia kira dulu ia butuhkan. Ia mendapatkan sesuatu yang lebih sunyi, lebih kokoh, keberanian untuk tidak lagi merasa kecil. Di luar sana, mungkin Randy dan Bu Ratna berjalan tanpa menoleh. Mungkin mereka tetap pada keyakinan lama mereka. Itu bukan lagi urusannya. Tania mengambil kunci mobilnya dan turun ke parkiran apartemen. Ia masuk ke mobilnya sendiri, bukan untuk melarikan diri, bukan untuk membuktikan apapun. Ia hanya ingin berkendara. Mesin menyala. Kali ini, tidak ada gemetar. Ia melaju ke jalanan malam yang terbuka. Tanpa dendam. Tanpa takut. Dan tanpa perlu pembuktian lagi. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan, seperti jalan panjang yang tidak lagi ia takuti. Dan untuk pertama kalinya, Tania tidak merasa sedang meninggalkan sesuatu. Ia merasa sedang tiba. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah membuat orang lain mengakui nilai kita, melainkan ketika kita sendiri berhenti meragukannya. Jika kamu menikmati perjalanan emosional Tania dari terluka hingga berdiri utuh, jangan lupa like dan tinggalkan komentar tentang momen mana yang paling menyentuh hatimu.